Tidak gitu, Pak. Jadi kita Loh, menggunakan mata kita ya, kita sedang membahas ya. Kita menggunakan mata kita melihat angin tidak bisa. angin kan tidak maha Harus kuasa, butuh. Pak. Anda kok jadi analoginya Ya nggak iya pas sih? itu justru ketika Anda mengkaitkan apa yang dilihat berarti harus makhluk itu yang Nah, lucu. berarti angin lebih maha kuasa dari Allah Anda. Berarti manusia punya sifat Hmm. Allah juga dong melihat Allah. Diberi penglihatan. Masalahnya yang dilihat makanya bro. itu zatnya, Pak. Tadi Hmm. kan kalian sudah mengatakannya dia zatnya bisa dilihat. Zatnya itu Sekarang begini hakikatnya loh, bro, Pak. ya udah. Apakah nanti ketika kita melihat Allah di surga atau di alam akhirat menggunakan indera yang sama seperti sekarang kita di dunia? Nah, Mata katanya yang masih sama. makhluk, Pak. Katanya masih makhluk. Iya masih makhluk, masih makhluk. Berbeda bukan berarti tidak menjadi makhluk gitu. Iya, berarti Gimana kan sih? jadi gini, Pak ya. Kalau yang namanya maha, maha itu kan tidak dapat dijangkau. Misalnya maha Oh, esa, sebentar. tidak ada yang menanding. Nah, Maha tidak dapat dijangkau itu definisi yang perlu kita pertanyakan lagi. Iya, dapat dari mana kayak gitu itu? Hmm. Maha berarti tidak bisa Mah- dijangkau. maha kuasa coba. Maha Oh kuasa berarti tidak ya ada memang kaitannya. kekuasaannya tidak ada tandingannya. Iya, tidak ada kaitannya dengan Ada yang dilihat sama berkuasa Anda. tapi tidak mampu menandingi, tapi kekuasaannya sama gitu. Misalnya Gini, Mas Justin, Maha Kuasa itu tidak ada kaitannya dengan dapat dilihat dan bisa dilihat. Karena kalau sampean kan balik ke filsafat barusan ya. Di filsafat justru sesuatu yang ada itu mungkin untuk dilihat. Itu justru begitu bunyinya. Jadi dalam ilmu filsafat sesuatu yang ada, Allah ini kan ada. Nah, justru itu mungkin untuk dilihat dalam ilmu filsafat. Cuma bedanya Pak ya, di dunia kita tidak diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melihat Dia. Bahkan Nabi Musa ketika mengatakan di dalam Al-Qur'an, Robbi arini anzur ilaik, ya Allah berikan aku kekuatan agar bisa melihat Engkau. Nah, Allah kan jawab, lantaroni, di dunia kamu tidak bisa melihat aku Musa. Baru gabung belum tahu temanya ini. Iya, tidak apa-apa Ustadz. Ini jadi tema. Kalau menurut Mas Justin gini, surga itu bukan hanya tempat. Nah, berarti juga bermakna tempat begitu. Bukan hanya tempat, tapi lebih luas maknanya menurut beliau ini. Jadi kayak kemuliaan Tuhan di hadapan Tuhan itu maksudnya surga. Gitu Ustadz. Lanjut. Iya, surga. Jadi surga itu bisa dimaknai tempat di mana tempat orang itu berdiam, ya, di tempat tinggal. Hanya mungkin tidak semua surga itu dimaknai tempat. Mungkin gitu kali konsepnya. Betul nggak Bro Justin? Iya, masuk sih. bukan tidak semua surga. Surga itu bicara hal yang lebih luas ya, karena kan syamaim itu kan langit-langit ya, atau auranoi itu. Nah, dari sudut pandang manusia pun atmosfer ini adalah syamaim itu, gitu kan? Langit-langit itu atmosfer ya. Dan ada tingkatan kan, seperti Rasul Paulus kan mengalami pengalaman spiritual ke surga ketiga gitu. Surga ketiga itu di 2 Korintus kan, di 2 Korintus 12 itu ayat 1 sampai 4 itu dijelaskan. Nah, surga ketiga itu. Nah, jadi pemahaman surga itu bukan hal yang sempit, banyak luas, bukan banyak surga. Bisa nggak kita terfokus misal kayak di Yohanes 14 itu? Surga baru di mana umat yang ditebus itu mengalami surga. Jadi sebenarnya kata yang lebih baik itu adalah mengalami surga, bukan pindah ke surga, tidak. Karena manusia itu pada hakikatnya diciptakan untuk tinggal di bumi. Bumi itu tidak pernah akan dihancurkan. Manusia juga tidak pernah akan dihancurkan karena itu melanggar sifat dari Allah ya. Karena kan ada pembukanan, misalnya Allah hidup bukan berarti terus jangan dikontradiksikan Allah itu mati, seperti pemahaman dari Wahanes Pentekostalisme ya, yang sedang kami tangani ini juga.
Bapa yang disalib gitu kan, Bapa yang mati. Nah, itu salah. Nah, terus kemudian terkait masalah surga, memang pertama, kalau surga yang dimaksud adalah gambaran tentang kemuliaan Allah, maka tidak diciptakan. Tapi surga di mana atmosfer di atas bumi ini atau langit-langit itu Syamaim itu tentu diciptakan karena bumi diciptakan. Jadi gambaran surga itu tidak sempit. Ketika orang Yahudi maupun Kristen melalui kitab sucinya mengatakan surga itu bukan sekedar tempat konteksnya. Ini kita bicara konteks gitu. Jadi surga itu adalah generic term ya. Itu menggambarkan banyak hal. Sesuatu yang di luar bumi ini, di atas bumi ini, langit-langit kan seperti itu. Syamaim. Saya pikir teman-teman udah paham memang Syamaim ya, Pak. Siapa? Pak Naja. Itu, aduh, kalau Syamaim itu kan dia lebih umum kan definisinya. Loh, memang surga itu menggunakan kata Syamaim itu. Memang ada kata Firdaus itu bisa dijelaskan itu Firdaus. Terfokus di satu, misal begini, manusia ini dalam keyakinan Bro Justin itu nanti dia kembali ke surga. Dia nanti tempat berdiam kan di surga. Salah. Ini kan salah. Jadi keselamatan itu bukan bicara bumi dihancurkan, manusia itu meninggalkan bumi, tidak. Ini bicara tentang surga baru dan bumi baru. Jadi ada yang salah pemahamannya, entah yang Kristen menyampaikan salah atau kalian yang salah memahami. Kalau kembali ke surga itu kan narasi Islam, karena manusia diciptakan di surga. Kalau di tempat kami itu tidak, manusia itu ditetapkan untuk tinggal di bumi. Hanya saja bumi yang saat ini bumi yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan kemuliaan surga. Makanya nanti bumi yang baru ini sebenarnya pada hakikatnya bumi yang mengalami kemuliaan surga. Nah, ini kita sudah dikaburkan dengan kondisi yang memang akibat dosa. Kita tidak tahu kondisi bumi yang semula ketika zaman Adam sebelum berdosa. Memang digambarkan sedikit ya di kitab Wahyu. Akan seperti apa? Jadi pemahaman tentang keadaan akhir, yaitu topik secara istilah teologis itu bicara tentang keadaan yang akhir dari keselamatan ini, itu kita masih disamarkan. Karena memang manusia sekarang fokusnya adalah bagaimana dipulihkan, dikuduskan, disucikan. Fokusnya itu. Bumi ini pun menuju kepada hal itu. Meskipun iblis masih berkuasa. Pembahasan awalnya gini Ustaz Ali. Di Kristen itu kan jelas Tuhan itu di surga. Kalimatnya kan Tuhan Bapa di surga. Nah, saya akhirnya tanya gini, sebelum Tuhan menciptakan surga, Tuhan ada di mana? Ada jawaban dari teman Kristen yang lain, oh ya ada di mana-mana, seperti itu. Kemudian Mas Justin bilang, oh surga itu bukan hanya tempat, gitu. Tuhan itu juga bisa bermakna tangan kanan Allah, sebagaimana Mazmur 16 nomor 11. Dan Tuhan itu juga kemuliaan Allah, begitu Ustadz. Jadi awalnya itu tempat bagi Tuhan Ustadz, gitu intinya. Iya, ini ya berarti pertama mengenai ini salah lagi, jangan-jangan nanti saya. Sebentar, bahwa coba, Allah Pak. itu berada. Makanya ini kurang ajar namanya Bang Suma ya, Justin penyembah tiga Tuhan. Emang mulutmu brengsek ini Suma. Jadi gini, Ibrani 9 ayat 24 ya. Aja kalau enggak. Iya, ya. Ibrani 9 ayat 24 itu sebanyak ayat Bro itu Justin, maaf saya potong. Maaf saya potong. Tadi sudah dipaparkan belum mengenai apa itu surga, pembagiannya, pemahamannya itu sudah dibahas belum? Loh, saya mau kalau belum jelaskan, maksudnya kasih definisi dasar dulu. Iya, maksud saya itu. Iya, ini saya juga lagi membaca buku pegangan teologi dan sebagainya, pelajaran ya. Jadi saya tidak bernarasi bebas. Saya hanya ingin menjelaskan di waktu yang singkat. Di waktu yang singkat ini saya mencoba untuk tarik ulur, silahkan mau dari mana. Toh udah dijelaskan semua di sini, saya hanya mau bolak-balik saja. Tapi kalau mau dari awal lagi kan lama. Jadi gitu. Kalau mau menjelaskan surga, ya memang surga itu digambarkan secara umum ya sebagai suatu tempat. Tetapi kalau kita mau tarik kepada konteks yang lebih
esensi lebih mendasar. Ini kita bicara tentang keadaan akhir, keadaan terakhir yang bersifat kekal. Karena saat ini di bumi ini menunjukkan ketidakkekalan, kerusakan, kematian, sakit penyakit dan seterusnya. Kan seperti itu. Nah, jadi digambarkan secara umum ya iya, surga itu sebagai tempat kediaman Allah. Surga itu rumah bagi orang yang ditebus ya di Yohanes 14 tadi. Tetapi kita harus tahu kata Ibraninya itu adalah syamaim yang berarti surga-surga atau benda-benda yang terangkat. Nah, dalam bahasa Yunani itu auranoi itu diterjemahkan juga sebagai langit-langit. Nah, jadi surga itu ya suatu tempat yang nyata, betul kalau dalam konteks yang umum ya. Surga juga dikatakan sebagai tempat kediaman Allah. Nah, artinya kalau kita bicara surga itu sebagai tempat yang seperti dimensi manusia, bahaya sekali. Nah, karena kitab suci orang Kristen itu bukan kitab suci yang diperkatakan oleh Allah, tapi menggunakan keterbatasan manusia menyaksikan hal-hal yang terkait dengan pewahyuan. Saya lanjutkan ya, surga itu diciptakan oleh Tuhan Allah kalau bicara syamaim langit-langit itu ya. Jadi jangan lepas dari kata langit-langit atau auranoi atau syamaim tadi. Nah, Alkitab itu mengajarkan ada 3 surga. Nah, jadi Allah pun memberikan gambaran tentang surga itu di tabernakelnya Musa dan bait suci Salomo. Nah, kalau di kitab Ibrani itu jelas tuh, kemah yang dibangun oleh Musa bukan berasal dari surga, bukan dunia, tapi gambaran tentang di surga. Nah, makanya gambaran tentang surga dan bumi itu terwakili ada tipologi di tabernakelnya Musa dan bait suci Salomo. Nah, kalau kita mau baca itu tipologinya dijelaskan di kitab Ibrani dan Wahyu. Nah, kalau mau dicatat silahkan ya, saya mungkin belum bacakan Ibrani 8 ayat 1 sampai 5. Atau saya open cam ya supaya teman-teman mau catat ya. Ini kan diskusi kan. Nah, nanti mungkin terfokus di satu poin pembahasannya, misal surga yang menjadi tempat berpulangnya manusia gitu. Ya boleh. Ini ya gambar. Kalau penjelasan mungkin mau di screen capture juga boleh ya Pak Ustadz gitu kan. Nah, itu ada kata tempat situ. Oh iya kan tadi saya tadi kan bacakan. Nah, oke, surga ketiga. Ini saya bacakan saja. Surga kedua. Nah, nanti bicara surga baru. Nah, ini gambaran surga ini, karena surga itu tidak digambarkan. Kan kita pengen tahu detailnya, teknisnya. Apakah ada sungai yang mengalir, ada anggur, itu ada kawin mawin. Itu tidak digambarkan seperti itu. Ini gambaran surga. Nah, jadi komprehensif. Ini jelas, ini ayat-ayatnya semua. Nah, baru bicara neraka. Jadi mau dari mana dulu silahkan. Tetapi tadi saya sudah sampaikan bahwa surga itu dari kata Ibrani syamaim ya, berarti surga-surga atau benda-benda. Jadi kalau di tempat Islam Muslim kan mungkin hanya masih umum tempat. kan? Kategorinya masih umum berarti kalau syamaim ya. Ini bukan masalah kategori. Surga itu secara mendasar itu tidak disempitkan hanyalah sebuah tempat itu loh teman-teman. Beda di tempat kalian memang ya sudah tempat itu diciptakan. Kalau di Alkitab itu tidak, gambaran surga itu tidak sempit ya. Saya tidak mengatakan sempit itu negatif, tidak. Tetapi sangat luas. Ketika mengatakan surga itu tempat kediaman Allah, bukan berarti Allah tuh punya rumah lebih kecil dari rumahnya. Nah, itu kan harus dijelaskan. Surga diciptakan oleh Tuhan Allah ya, 1 Tawarik 16. Nah, itu dimaknai apa? Surga yang seperti apa? Nah, nanti ada surga Kalau ketiga, surga kedua. 1 Yohanes 5 itu di 678 itu ada 3 yang bersaksi di surga, maksudnya gimana? Udah jangan ke situ, gini loh Pak ya. Ini kalau makanya mau belajar belum menemukan yang tepat. belum menemukan yang tepat karena Anda gini. Surga itu tidak disempitkan hanya pembahasan soal tempat. Surga tidak digambarkan hanya tempat. Nah Pak, coba digarisbawahi. Di dalam Alkitab, surga itu tidak menggambarkan hanya sebuah tempat. Sampai harus berapa puluh kali saya ulang.
Surga itu Oke. luas, bicara tentang kemuliaan Allah. Surga Oke. itu bicara tahta Allah. Surga itu bicara kebersamaan dengan Kristus. Jadi konteksnya banyak. Tapi kan Betul. gini Mas Justin, surga sebagai tempat juga ada kan, kata jenengan kan? Ya ada, sekarang saya serahkan ke teman-teman mau membicarakan yang konteksnya apa. Surga. Yang tempat itulah. Yang tempat kita Ah. pembahasannya. Nah, ketika dikatakan dalam Bible itu Bapa Allah yang di sorga, berarti kan Allah ada di tempat, berarti di tempat. Bukan membahas kemuliaannya, bukan membahas anugerahnya, kenikmatannya, bukan. Ketika Yesus beberapa kali dalam Matius, dalam Lukas, Bapa Allah yang di sorga, berarti kan membahas tempatnya, berarti Bapak sedang bertempat itu. Kan gitu toh. Enggak, ya. Jadi gini, hukum yang utama kita harus tahu bahwa Allah itu digambarkan bukan seperti kita. Allah digambarkan, Allah itu roh, kan begitu ya. Bagaimana mungkin roh itu bisa dilihat, bisa dipahami oleh makhluknya? Tidak bisa. Berarti Nah, gini Pak Justin. A- Berarti kata surga menurut Anda itu katanya universal atau gimana? Surganya itu. ini siapa? Saya Wi. Anda jangan ke situ dulu, Pak. Jangan ke situ dulu. Ini kita kan bicara kekristenan, pelan-pelan dulu. Jangan langsung disimpulkan. Surga itu banyak konteksnya, Pak. Kita bicara hadirat Allah. Tadi kan kita mau bicara tempat apa nih? Oh, ternyata bukan tempat orang untuk umat tebusan, tapi tempat kediaman Allah. Nah, kalau konteksnya tentang tempat kediaman Allah, kita mesti pahami dulu dalilnya bahwa Allah itu roh. Jadi jangan membayangkan tempat itu pun tempat seperti kita ini. Ketika dikatakan tempat, manusia membahasakan seperti itu, bukan berarti itu Allah seperti sosok yang punya bentuk dan ada bentuk yang lebih besar, yaitu tempat kediamannya. Jadi metafisik itu kan kita sudah tahu sama-sama. Seperti tadi kan Allah Subhanahu wa taala punya tangan misalnya. Ya kami paham kok, zatnya itu kan bukan seperti manusia. Makanya saya kadang juga suka kesel juga kalau ada teman Kristen yang melecehkan gitu ya, Iya. tangannya kanan semua. Karena beda, hakikatnya beda. Allah itu roh. Roh itu pun bukan roh manusia yang seperti orang menggambarkan roh manusia seperti hantu Casper keluar dari tubuh, nggak seperti itu. Allah itu roh, artinya tidak berbentuk dan tidak berwujud. Dia yang ada dari yang ada. Nah kalau gitu bro, maaf saya sedikit potong, saya kasih definisi tepat juga dari Bro Justin mengenai bahwa mari kita ciptakan manusia sesuai dengan serupa dan segambar dengan kita, itu gimana coba? Di situ termasuk Allah yang roh juga bukan? Bukan, segambar itu manusia memiliki struktur kodrat manusia, struktur ilahi. Benar ya Om, bukan ateis ya? Mau nambahkan silakan. Nah, itu Iya. segambar. Serupa itu tujuan manusia itu diciptakan untuk serupa dengan Allah, artinya memancarkan kemuliaan Allah. Makanya diuji, manusia diuji itu untuk hal yang kedua, serupa itu. Nah, kalau segambar ini bicara seperti modal gitu ya. Manusia itu memiliki modal, memiliki sifat-sifat ilahi meskipun tidak bersifat maha. Manusia bisa sangat mengasihi. Manusia bisa sangat adil kalau dia mau, tapi tidak maha adil. Maka Oke, dari oke. itu Tuhan berpribadi. Ya artinya berarti bukan lafaz yang sesungguhnya ya dipahaminya, karena selama ini kan kawan Kristen justru dia memahami bahwa itu yang sesungguhnya ya, artinya itu perlu dimaknai ya. Iya Berarti kita dong. kembalikan lagi kalau Itu gitu. kan Iya kalau bahasa Musa, bahasa sastra ya. Dan itu bukan Oke, kemampuan kembalikan Musa. lagi ke topik ya. Sebentar. Lanjut ya. Aku juga lagi ngambil nasi nih sambil makan, sambil nentuin tema yang tepat. Iya. Jadi yang dibahas itu Mas Justin ke tempat kediaman Allah. Ketika jenengan mengatakan Allah itu adalah roh, nah yang tidak berupa apapun, tidak sama seperti ciptaannya, itu saya setuju secara definisi ya, bahwa Tuhan itu memang seharusnya tidak sama dengan ciptaannya gitu. Nah, cuma ketika dikatakan di sorga,
berarti roh itu berada di sorga, bertempat di sorga, meskipun bentuknya tidak sama seperti ciptaannya, tapi kan kita bahas tempatnya di sorga. Dan itu beberapa kali Yesus sampaikan. Berarti kan roh itu bertempat berarti. Gitu Mas Justin. Maksudnya roh manusia. Loh, roh Allah itu kan kita membahas kediaman Loh. Allah. Kata jenengan kan Allah Roh. itu roh. Allah itu kata roh itu berbeda makna gini. Allah itu roh. Maksud dari kata roh itu tidak berbentuk dan berwujud, bukan roh Allah. Allah itu roh, itu kata yang sama, pneuma. Misalnya dikatakan di Lukas itu ya, Lukas berapa itu Yesus mengatakan hantu tidak ada, roh tidak ada daging dan tulang. Kan dia ingin menunjukkan nih loh, saya bangkit dengan tubuh saya. Yesus menggunakan kata pneuma. Itu menunjukkan kata keterangan. Allah itu roh, itu keterangan. Nah, kalau roh Allah itu bicara tentang nafas, karena ruah itu kan maknanya banyak. Nah, bicara kehidupan. Roh Allah itu artinya ya, bukan Allah itu seperti manusia dihidupi oleh rohnya, bukan. Nah, ini yang suka seringkali salah, orang-orang Kristen pun banyak sekali yang salah. Nah, Allah itu roh Allah artinya Allah itu hidup, sumber hidup. Dia tidak bergantung dengan apapun. Itu maksudnya adalah roh Allah, kehidupan, prinsip hidup yang ada, eksistensinya dan sebagainya. Kalau firman Allah artinya Allah kita, Allah itu berpribadi karena dia berelasi dengan umat manusia. Firman Allah inilah yang hadir di dunia, di alam semesta, sebagai representasi dari Allah yang tidak bisa dilihat, yang tidak kelihatan itu. Nah, Iya. kata firman Allah ini bukan kata-kata, ini sering disempitkan, bukan cuma pikiran dan sebagainya. Dimaksud logos, sering disebutkan logos adalah akal budi. Artinya ini loh, Allah itu berpribadi. Nah, personal God, gitu kan? Karena kan agama Samawi adalah agama personal God, bukan impersonal God seperti Kosansan misalnya. Itu. Nah, simpelnya gini Mas Justin. Yang ada di surga itu siapa? Roh Allah itu roh atau roh Allah atau gimana? Yang Apa namanya? Allah itu butuh tempat, itu tidak terpisah. Makanya surga itu pun digambarkan sebagai diri Allah. Ketika dikatakan surga adalah tahta Allah, tapi Allah juga mengatakan dia Allah bertahta di dalam terang yang tak terhampiri. Jadi itu bahasa manusia bahwa Allah itu pribadi. Memang banyak sekali bahasa antropoformisme, sehingga orang yang tidak memahami sastra di dalam Alkitab itu sering memahami Allah itu seperti manusia, bukan. Kalau orang Yahudi dan orang kekristenan kuno paham, tapi kan di zaman modern ini orang salah memahami. terus kalimat Yesus dia Bapa yang di surga itu siapa itu yang bertempat di surga itu? Ya, Tuhan tidak butuh tempat. Jadi kalau mengatakan, makanya gini, jangan memahami ketika surga di surga itu seperti seolah-olah itu sebuah tempat seperti kita nih manusia butuh tempat atau di tempat suatu ruang. Itu nggak boleh. Itu namanya penafsiran yang kontradiksi. Penafsiran itu hermeneutik kan harus paradoks. Paradoks itu tidak dikontradiksikan tetapi diselaraskan sehingga memiliki satu kebenaran mutlak gitu. Nah, kalau tidak dimaknai tempat, berarti kalimat di surga itu secara hermeneutika gimana dong? Hermeneutika yang mana itu maksudnya? Loh, Alkitab dengan kitab suci Al-Quran beda. Itu kan perkataan Allah ya. Yang harus menafsirkan adalah Allah dan Rasul gitu kan. Kalau di Alkitab ini Pak ya, yang menafsirkan penafsir yang berotoritas adalah para rasul. Ada kata-kata itu ya di lupa saya di mana itu ada dengan hikmah dan sebagainya. Terus kemudian Alkitab itu bukan seperti Al-Quran yang didiktekan, tidak. Alkitab ini adalah dulu Musa ya. Ini saya ini Musa gitu ya. Saya membuat kitab Kejadian. Musa sedang tidak berpikir bahwa dia sedang membuat suatu dogma,
hei ini agama Tuhan. Enggak, Musa itu menceritakan misalnya kitab Kejadian, sejarah penciptaan yang Musa warisi dari mana. Nah ini juga saya juga sering mengkritik beberapa teman. Oh iya, 5 kitab Musa itu Musa dari mana? Dari Wahyu. Nah itu kan pernyataan yang ngawur. Padahal itu adalah ilham tidak langsung. Jadi di dalam Alkitab orang Kristen ada ilham langsung dan ilham tidak langsung. Ilham langsung itu misalnya kitab Wahyu. Rasul Yohanes diminta tuliskanlah, nah dituliskan perkataan Yesus. Nah, tetapi ada ilham tidak langsung. Si penulis ini bahkan tidak sedang berusaha membuat suatu kitab suci seperti Musa. Musa menuliskan kitab Kejadian, menuliskan sejarah penciptaan, sejarah nenek moyang, sejarah bangsa Israel, terus kitab Keluaran, sejarah keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan, kitab Imamat bicara tentang aturan-aturan, kitab Ulangan, Bilangan bicara tentang data penduduk dan sebagainya, kitab Ulangan bicara hukum sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, diulang lagi. Apakah Musa sedang membuat dogma agama? Tidak. Terus ke kitab Yesaya, Mazmur dan sebagainya tidak perlu saya jelaskan. Memang ini berproses secara natural. Kekuatan dari Alkitab, mengapa manusia setelah itu mengkanon? Karena melihat, loh, ini ada lebih dari 30 penulis gitu ya. Di dokumen-dokumen ini dijaga oleh bangsa Israel, digunakan untuk berkehidupan mereka dalam keseharian. Tetapi setelah dilihat, loh, kok seperti ada penulis agung yang membawa satu topik yang satu, yaitu tentang keselamatan. Apakah Musa sedang menjelaskan itu? Tidak. Maaf Mas Justin, kita fokus dulu ke tentang kalimat Surga. Bapa Allah yang di sorga gitu. Ya, intinya saya ingin menjelaskan, jangan ketika ada perkataan seperti itu dari Tawarikh misalnya, penulis kitab Tawarikh, surgalah tempat kediaman Allah. Jangan dibayangkan itu seperti tempat kita. Itu bahasa manusia sastra yang berproses secara natural seperti Musa menuliskan itu. Allah merah khefet Elohim mengerami. Loh, mana ada roh Allah itu mengerami. Itu kan bahasa sastra dari Musa untuk menyampaikan sesuatu. Terus secara sastra kalimat Bapa Allah yang di sorga itu secara sastra lah, sastra jenengan, itu menunjukkan tempat atau tidak? Secara hakiki itu bicara diri Allah. Surga itu ya di mana yang dihubungkan dengan Allah, maka itu adalah diri. Diri itu jangan diartikan seperti kita ya, tapi bicara tentang hakikat Allah, esensi diri yang tidak diketahui. Makanya surga ini adalah salah satu cara, salah satu deskripsi untuk Allah. Karena deskripsi untuk Allah itu tidak dijelaskan karena manusia tidak mungkin. Makanya Allah digambarkan sebagai Allah itu roh, Allah itu kasih, Allah itu api yang menghanguskan, Allah itu bertahta di dalam kemuliaannya. No. Allah itu bertempat di surga. Nah, surga ini salah satu konteks deskripsi tentang keapaan Allah, bukan kesiapaan. Karena ada dua, apa itu Allah dan siapa itu Allah. Nah, surga ini salah satu konteks untuk menggambarkan bahwa Allah memiliki hadirat kemuliaan dan kita pada hakikatnya akan menikmati kemuliaan itu di surga gitu. Di awal Mas Justin sudah membedakan antara kemuliaan Allah yang bermakna surga, kenikmatan Allah yang bermakna surga, dan tempat tinggal Allah. Itu sudah dibedakan sama jenengan. Bukan dibedakan, yang kita bahas, Pak. Gambar ini, makanya saya mengulang ini ya. Surga itu generic term, itu membicarakan tentang yang bukan di dunia, di atas dunia ini, langit-langit ya. Nah, ternyata surga itu digunakan untuk menggambarkan beberapa hal. Nah, bicara tentang tempat di mana umat tebusan ini akan diselamatkan. nah tempat kan? Iya, tempat kan surga, bumi baru itu disebut surga kan. Bumi baru itu Ya. kan atmosfernya surga juga, mengalami kemuliaan Allah juga. Kalau sekarang kan tidak. Nah, berarti Allah di sorga. Karena secara sastra yang mana yang akan kita pelajari bahwa makna dari ayat itu adalah bukan tempat. Soalnya kalimatnya terlalu jelas Pak Justin. Kecuali sampean menyampaikan yang Mazmur 16, oke lah. Tapi beberapa kali Yesus selalu mengembalikan kepada Bapa yang di sorga. Ini
Orang awam pun, orang yang ahli sastra pun akan mengatakan yang dimaksud Yesus adalah merujuk kepada suatu tempat yang di sorga. Kata yang di, contohnya yang di rumah, yang di masjid. Secara sastra tidak bisa ini dimaknai kemuliaan, Pak. Saya juga belajar sastra, tetapi saya buka-buka secara konsep sastrawan, baik yang Arab ataupun yang lain, ketika sudah kalimatnya yang di, Kok Arab sih? berarti menunjukkan tempat itu, Pak. Loh, kok Arab? Mana ada sastra Arab di Alkitab? Anda Anda seumpama malah- kita kembalikan ke ilmu sastra gitu loh. Loh, Kalimat surga yang di itu ini, Pak, syamaim itu kita merujuk ke bahasa aslinya syamaim atau auranoi itu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia surga itu berbeda dengan Anda, berbeda total berbeda. Jadi kata surga, kata syamaim atau auranoi itu digunakan untuk menggambarkan banyak hal. Misalnya begini ya, misalnya kata roh ya, itu roh pun bisa digunakan untuk kata keterangan. Tapi roh itu juga bisa digunakan untuk nama dari satu substansi, roh Allah misalnya. Terus ada kata yang lain misalnya adalah berlindung ya, perlindungan, berlindung. Nah, itu bisa dikontekstualkan banyak hal, kebahagiaan bisa dikontekstualkan. Kata surga itu tidak hanya digunakan untuk konteks tempat. Host noise host. Napasnya menderu. atau gini aja dah, Mas Dustin, bisa nggak tampilkan data bahwa sama terjemah surga, Bapak Allah di surga di Samayim, itu sampai tampilkan data Samayim ini bisa bermakna tidak tempat gitu. Bisa nggak, Mas Justin? Tampilkan Samayim ini bermakna selain tempat gitu. Ada nggak? Karena original teksnya menggunakan kata Samayim kan? Monggo. Ya. Oke, sebentar ya. Samayim itu identiknya sama ya? Iya Ustadz, kan tetap tempat itu. Ada apa? Tidak memiliki makna lebih dari satu kayaknya. Bukan, jadi gini ya, bukan makna. Ini tadi kan saya sudah katakan syamaim itu kalau diterjemahkan lurus itu adalah langit-langit. Nah, Pak. Makanya ada atmosfer ini pun syamaim. Nah, tapi kita berdebat menggunakan yang bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia surga itu disempitkan sebagai sebuah tempat. Jadi Anda harus tahu, jangan mengeksegesi tapi eksegesi. Alkitab ini terjemahan itu kan terbatas. Kata tempat itu, kata syamaim itu, sebentar ya saya carikan ya. Penggunaannya ya sebentar ya. Ini banyak sekali masalahnya. Penggunaan kata Samayim di selain tempat, Pak, ada nggak maknanya gitu? Mungkin bisa ditunjukkan. Karena tetap pikiran kita akan mengarah ke tempat itu. Ya, mungkin Pak Najar, mungkin Pak Justin sambil mempersiapkan teman-teman yang muslim juga setelah ini mungkin boleh menyampaikan tentang surga dari konteks dari perspektif Islam itu seperti apa gitu, biar kita elaborasi juga. Kasih. Tidak apa-apa. Kalau di kita ya sudah tempat itu memang. Ya, Kejadian 2 ayat 1 jelas ya. Sebentar ya. Kejadian sebentar dulu. Ada yang typing namanya Ahmad, dia minta naik, bisa diganti dengan Pak Hawi. Oke. Terima kasih ya Pak ya, soal typing dia mau naik. ya, kita di Kejadian 2 ayat 1 ya, supaya kita baca Kejadian teks 2 aslinya. ayat 1 ya. Kejadian 2 ayat 1. Oke.
Itu Ya, yang ya. demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya itu ya. Mm-mm. Ya, ini ya. Ada kata syamayim ya. Kejadian 21 ini diterjemahkan langit ya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris the heavens ya. Faikulu hasyamayim tuh. WH arets ya kan? Jadi 21 ya. Dan langit bumi diselesaikan dan semua kumpulkan mereka. Ini kalau translation word by wordnya ya. Jadi ada kata syamayim. Nanti kita bisa cek di Bible Hub aplikasi penggunaan kata syamayim itu di mana saja. Nah, jadi Oke. kita berawal dari kejadian 1 ayat 1 dulu ya. Saya coba buka aplikasi Bible Hub. Kalau di kejadian 2 tetap ngarah ke tempat itu Mas ya. Ya sebentar dulu kan. Itu malah ini penciptaan langit dan bumi udah. Iya, malah diciptakan itu. Makanya kalian masalahnya mengunci surga itu sebagai tempat. Di langit-langit itu bukan bicara hanya tempat saja, tapi bicara kemuliaan Allah juga. Masa surga pertama, langit pertama atmosfer, langit ketiga itu tempat kediaman Allah. Nah, padahal Allah roh kok punya tempat. Enggak apa-apa, lihat aja mungkin Pak. Syamayim yang bermakna bukan tempat ada enggak? Loh, bukan bermakna Pak, menggambarkan. Makanya syamayim itu juga menggambarkan kemuliaan Allah. Jadi salah, bukan bermakna, menggambarkan. Makanya dari tadi saya bilang figuratif, menggambarkan. Bukan kata yang sama itu bermakna, bukan. Karena syamayim itu pun kalau diterjemahkan lurus itu langit. Hanya saja di Indonesia ini menggunakan kata surga karena memang apalah ya untuk orang awam. Tapi ini juga nggak bisa kita gunakan jadi acuan. Karena surga itu kan dipahami di KBBI sebagai tempat. Jadi Anda harus pahami itu. Makanya saya bawa ke kata aslinya syamaim. Oh. Syamaim itu untuk menggambarkan banyak hal. Kemuliaan Allah pun mungkin gini. syamaim. Mungkin Biar- gini ya. Alif, Ya, biar tidak anu dulu, biar apa tidak melebar dulu, biarkan Mas Justin menampilkan kata samayim itu untuk apa saja kegunaannya. Monggo Mas Justin. Kan Iya, tadi mau buka Bubble Hub katanya. Sebentar ya. Mungkin Bang bukan artis bisa tuh bantu nanya-nanya dulu surga Islam dulu. Kita tunggu dulu jenengan enggak apa-apa. Karena biar enggak campur gitu. Setelah ini gantian Islam ditanya enggak apa-apa. Maksudnya biar nggak diem Pak. Masa netizen mendengarkan diam. Ini netizen juga penasaran ini, soalnya kata samayim ini Oh, kapan- netizen Kristen nggak ada yang penasaran sama surga Islam. Coba yang itu. Coba ini yang nggak rata-rata diam-diam aja. netizennya Islam ini loh, Islam semua. Oh, mantap ya ya, Islam sebenarnya kalau belajar Alkitab. kalau di Islam kita terfokus aja suatu tempat di mana manusia itu kembali nanti untuk orang-orang yang beriman gitu. Ya, ya. Aurania. Ya, begitu. Iya. Insya Allah di Bible Hub juga kata samayim ya untuk tempat sih. Mungkin bisa diperjelas lah Mas Justin, ditampilin datanya dulu. Enggak, kan ada dua kata tadi. Syamaim dalam bahasa Yunani itu auranoi. Ya kan? Jadi kita lihat dua hal itu, dua kata itu. Ibrani 9 ayat 24 sebentar ya. Berarti gini ya, sambil nunggu Bro Justin mungkin begini kan bahwa sebenarnya kata surga itu tidak ada. Itu kan dari bahasa ya, Sanskerta lah mungkin ya. Nah, hanya merujuk kepada versi original itu Samayim atau Uranus. Kan kalau dari versi Ibrani itu kan Samayim, kalau versi Yunaninya Uranus. Nah, kata Uranus inilah bahwa yang memang perlu dipahami gitu kan. Atau kata Samayim itu. Nah, pembagian Samayim ini kemana aja arahnya kan gitu yang sedang dibahas. Ketika dia bukan merujuk kepada tempat kediaman atau apa, di situ dipahaminya seperti apa gitu kan. Ah, betul.
Katakanlah berarti kalau memang merujuk kepada misal segi originalnya bahwa surga itu tidak ada gitu. Mm-mm. Surga tidak ada maksudnya tempat. Enggak, kan itu terjemah Indonesia, Pak, surga itu. Kalau di original teksnya kan sama Yim. Itu yang kita bahas, itu menunjukkan kepada tempat saja penggunaannya atau yang lain gitu. Oke ya. Lanjut Ya, itu. sambil nunggu. Tasawuf justru Ya, itu kata Bang Edi, tasawuf Justin katanya. Apa itu? sebenarnya misal begini ya, ketika mengganti bumi itu pun masih ada ya persamaannya di Islam gitu, pembahasan bagaimana Allah ganti pada hari mengganti bumi juga langit gitu. Tapi ini mengisi aja ya, mengisi aja daripada kita tidak ada informasi daripada terdiam gitu. Kayak contoh di surah Ibrahim itu di ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi wassamawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Dan mereka semuanya itu di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadrat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Langit baru ini dan bumi baru. Iya, diganti Ustaz ya, tubaddal. Iya, iya. Jadi soalnya gini ya, apa yang Bro Justin punya kita punya, tapi apa yang kita punya belum tentu Bro Justin punya. Apa tuh? Aduh. Mau yang lengkap apa mau yang belum lengkap? Setelah ini aja Ustaz, setelah ketemu di Bubble Hub-nya Ustaz. Enggak, sambil nunggu ya, jangan ditanggapin lah. Mm-mm. Ya, ini di Ibrani 9:24 tuh kata aurania itu juga untuk menggambarkan hadirat Allah. Ya nih ya, saya buka open cam ya. Ibrani Surga itu digambarkan bukan tempat. Jadi gini, ada kata tempat gitu, tapi bukan tempat Ibrani dalam berapa? dimensi kita. Ibrani 9 ayat 24. Ya. Aduh, salah lagi. Yaudah yuk kita sambil open cam aja yuk Bro Justin, aman kok, santai. Biar kita lebih kenal lebih Bro dekat lah. Justin, boleh bicara? Iya, silakan. Ibrani 9 ayat 24 ini Tadi ya. katanya Bro. Oke. Lanjut. Ya, Ibrani 9 ayat 24. Nah, ini ya. Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan, surga itu jangan digambarkan seperti sebuah tempat, kemudian ada Allah di dalamnya. Ini kan cara manusia itu menjelaskan kepada umat awam. Ya, dan ini pun mereka memang terbatas. Para penulis ini surat Ibrani pun tidak pernah melihat. Penulis ini surat Ibrani pun tidak pernah melihat surga. Tapi yang jelas mereka memahami ini, surga ini bukan hanya sebuah tempat seperti yang dijanjikan, coba langit baru dan bumi baru, coba atmosfer, lihat. tetapi ya, original teksnya ini orania. Tuh ya, Ibrani 9 ayat 24. Nah, ini Ibrani 9 ayat 24. Ini di sini, nah ini ya, es auton ton auranon. Nah, di sini coba heaven
seperti itu ya. Itu Jadi, malah kata- kalau baca 2-3-nya itu sedang membicarakan tempat surga loh itu. Iya. Kalau dari Iya. 2-3-nya. Bahkan ada benda-benda surgawinya itu. Iya nggak masalah. Yang saya tadi makanya Pak Naja kan mungkin tidak mencatat kata-kata saya atau mungkin ingin memaksakan bahwa surga itu hanyalah tempat. Jadi yang tadi saya sampaikan, bahkan saya sampai open cam ini kan tadi ini ya. Saya tidak bernarasi bebas kok tasawuf, tadi ada mengatakan tasawuf. Jadi gini loh. Surga itu secara awam kan tadi saya sudah mengatakan digambarkan sebagai sebuah seperti tempat manusia. Ini kan bahaya sekali kalau kita ngomong tempat sudah pasti seperti manusia. Ini kan tidak, Alkitab tidak seperti itu nih ya. Kata Asyamaim, kata Auranoi, oke. Ada surga ketiga, ini kita bicara tabernakel Musa, oke. Nah, oke. Kemudian surga baru, bumi baru, Yerusalem baru. Tetapi ini loh ya, gambaran surga. Allah memakai kemuliaan-kemuliaan figuratif dan materi untuk untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan rohani. Nah, padahal itu bersifat rohani. Itu kan yang kemuliaan, Mas. Tadi di buku Anda juga ada yang sebagai tempat. Iya, saya bilang kemuliaan-kemuliaan Allah itu difiguratifkan juga, diasosiasikan dengan apa? Dengan konteks tentang surga tuh ya. Berikut ini adalah beberapa nama yang akan menggambarkan tempat yang disebut surga tuh. Kemuliaan, Mazmur 73:24. Hadirat dan tangan kananmu, Mazmur 16. Rumah Bapakku, Yohanes 14 ayat 22. Suatu tempat yang disediakan, hadirat kemuliaannya tuh. Jadi tidak terus bisa dikatakan tempat seperti kita. Iya, tempat, tapi tempat yang jangan didimensikan manusia, harus ditafsirkan, ditakwil gitu kan. Terus nih, kebersamaan atau bersama Kristus. Ya, bahkan Kristus mengatakan kamu di dalam aku. Nah, bagaimana mungkin di dalam Kristus kalau kita memaknainya secara manusiawi jasmani. Nah, kehidupan kekal tuh. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Meskipun tempatnya tidak sama yang seperti kita gambarkan, tapi kan tempat intinya, Mas. Ya, memang loh, Pak, digambarkan sebagai tempat juga penantian tuh ya, dimensi manusianya ada nih, surga ketiga. Rasul Paulus pun mengalami hal itu. Nah, meskipun yang di sana adalah roh. Nah, belum tubuh karena tubuh manusia belum dihakimi dan disatukan dengan rohnya. Filipi 3:20-21. Nih dikatakan juga sebagai kota Allah tuh. Jadi gambaran surga tuh banyak, tidak dikonteskan di satu konteks gitu loh, Pak. Makanya tadi pertanyaan Anda penempatan itu saya coba cari, tapi ternyata bukan di situ. Tanah air surgawi, surga baru dan bumi baru. Jenengan kan sedang mencari data bahwa Shamayim atau Auranon Itu kan Anda bisa- yang meminta. Salah, Pak, bukan saya menyatakan Syamaim atau Aurano itu untuk mengatakan itu ditafsirkan kemuliaan Allah. Syamaim, Aurano itu kalau diterjemahkan lurus itu berarti langit-langit, Pak. Bukan kemuliaan Allah. Tapi kata Syamaim dan Aurano itu digunakan untuk menggambarkan konteks kemuliaan Allah. Jika itu diterjemahkan sebagai surga. Iya. Jadi Tapi masalahnya gini ya kita ini poinnya, Bang terjebak di Justin. kata terjebak di kata Poinnya gini surga. Itu yang bikin Anda bingung gitu. Kita kan sudah ada bahas surga Berarti- barusan, Mas. Barusan yang dicari jenengan kan data tentang Aurano itu bisa bermakna selain kepada tempat. Sedangkan yang jenengan tunjukkan itu Ibrani 9 nomor 23, 24, 26 justru semakin Bukan meyakinkan bermakna saya salah ini lagi, Pak. suatu Coba tempat. masalahnya dari awal Pak Naja itu ingin mencoba menjustifikasi kalau surga kami ini seperti Islam, tidak, berbeda. Bukan tempat seperti itu, Pak. Ya memang gini ya, dikatakan sebagai tempat iya, tapi gambarannya itu berbeda. Karena surga itu bicara kemuliaan Allah, hadirat Allah juga. Meskipun ada tempat penanti, itu surga. Ini Jadi konteksnya lebih luas daripada di tempat Anda, Pak Syamaim itu. Loh, kok Iya. bawa ke sini lagi? Aneh ini. sebab Anda- Kristus Ibrani 9 ya, saya bacakan ya. Sebab Kristus
bukan masuk ke dalam tempat ini ya. Loh, yang Tempat mengatakan khusus bukan buat tempat lampahan siapa? manusia. Tapi kata tempat itu jangan dimaknai seperti dimensi surga Anda, beda, Pak. Ada Oh, sungainya. Saya tidak sedang memaknai itu, Pak. Saya cuma fokus bahwa auranoid atau samayim itu suatu tempat yang mungkin penggambarannya kita berbeda. Tempat Lah itu iya, seperti apa? dari awal saya mengatakan seperti itu. Nah, tapi kan tempat Memang berarti kan? Loh, digambarkan tempat dan digambarkan diri Allah juga kok, Pak. Aku berdosa kepada Bapak dan kepada surga. Ada ayatnya. Jadi kalau menggambarkan di surga itu tidak serta-merta digambarkan sebagai tempat, bahkan dikatakan langit mengatasi langit di 2 Tawarikh 6 ayat 18. Nih ya, tuh. Jadi gambaran tentang surga itu lebih luas, Pak, bukan digunakan untuk konteks tempat seperti umat muslim. Bukan. Nah, apakah di umat muslim ada surga itu tahta Allah? Kan tidak. Ada, Pak. Oh, ada ya. Ada. Jadi, aduh, pusing saya sebenarnya. Loh, tapi Gimana tata ya? Allah kok diciptakan, Pak? Gini maksud saya, Pak. Oh, ini sudah boleh nanya belum? Enggak, gini, Iya. sih, pusing saya sih. Teman-teman mungkin enggak, yang Kristen saya pikir udah cukup ya. Kita mau dengarkan dari teman-teman yang muslim biar nanti pemaparannya tentang surga terus kita elaborasi. Silahkan teman-teman. Isi. Ya, ini kan dari tadi kita menentukan arah tema. Ketika di Islam ditanyakan bahwa surga itu ya terfokus kepada tempat, gitu loh. Cuman tempat surga ini diceritakan tentang apa sih di situ isinya, misal tentang kebahagiaan, kemuliaan juga sama. Bahkan Al-Quran kan istilahnya menggunakan juga kalimat masuklah kalian ke dalam rahmatku atau apa. Nah, rahmat itu kan tentang kasih sayang Allah gitu ya. Maksudnya dia di surga juga. Jadi sifat-sifat surga itu dijelaskan dengan istilah-istilah lain penyebutannya gitu. Dan semua itu merujuk kepada tempat gitu loh. Bagaimana sifat penghuninya juga dikatakan kayak gitu. Loh, Gitu, Pak. Nah, tahta Allah tadi diciptakan, Pak. Kalau surga diciptakan berarti tahta Allah itu diciptakan. Tadi kan katanya ada tuh gambaran. maksudnya aras Ya, aras itu di mana? Itu diciptakan, Pak. Apa? Arsy itu Diciptakan. bahkan makhluk Allah yang paling besar itu arsy. ya. Berarti Itu ada iman kita. enggak kan begini. Setahu saya Jatullah itu kan transenden ya, maha. Nah, tapi kenapa bisa berapa? Bisa Berapa? bersentuhan dengan makhluknya. Itu kan tahta itu kan makhluk diciptakan tahta. Arsy Allah itu makhluk, kerajaan Allah itu arsy ya, arsy tahta kerajaan Allah itu makhluk, Pak. Loh iya, kalau makhluk Yang itu bukan bisa makhluk itu Allahnya. iya, tapi kalau Allah itu makhluk itu bisa menampung zat Allah, berarti ada yang lebih besar dari zatnya dong. Iya. Ajar Ustaz. Bukan menabung. Enggak apa, bukan gitu. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar, katakanlah gitu kalau kita sebutkan, dan Allah meliputi seluruh makhluknya. Bahkan kalimatnya Allah di atas, bukan berarti secara Anda menggambarkan fisik bersentuhan atau satu benda ke benda lain gitu, bukan ke situ konteksnya gitu, atau ya pokoknya tentang fisik ke benda gitu ya, bukan. Allah itu yang meliputi menguasai semua makhluknya itu gitu. Bahkan kan kalimatnya di atas Allah menguasai semua di situ. Konteksnya di Ustaz, situ. saya Dan mau yang buat pasti- kopi dulu ya. Mau buat kopi, lanjut dulu. Siap, baru makan nantilah. Tujuan diciptakan itu Hmm. aras itu apa, Pak? Tujuan, waduh, kalau ditanyakan tujuan ya itu saya sama aja mengomentari Tuhan itulah. Cuman gini poinnya bro, bahwa arsy itu kan makhluk Allah yang paling besar. Bahkan di situ juga dikatakan keagungan ya, yang diciptakan di mana seluruh makhluknya itu ada di sana. Ya, dan Allah itu mengawasi seluruh makhluknya gitu. Bukan berarti Allah bertempat di suatu tempat itu gitu loh. Nah, itu yang dipahami di dalam Islam gitu, termasuk surga, neraka dan seluruh makhluk semesta ini berada di dalam arsy Allah gitu.
Arsy ini jelas makhluk ciptaan. Berarti Dan sebelum Allah tidak membutuhkan tempat itu. tidak Masya membutuhkan Allah. tapi diciptakan, Pak. Ya kalau masalah Tuhan menciptakan apapun itu kan hak Tuhan, Bang. Memang Hak- Tuhan itu menamai sebagai Al-Khaliq, sebagai sang pencipta. Ya, oke lah. Kalau Al-Khaliq tidak, yang terus-menerus menciptakan gitu. ya mungkin yang saya perlu mungkin tujuannya ya menciptakan aras itu, Pak. Kenapa zat dari Allah itu bisa menguasai, kalau sudah menguasai segala sesuatu, mengapa harus ada sesuatu yang dikuasai gitu? Artinya kan ada perbedaan konteks. Karena Anda tadi kan mengatakan bertahta di atas aras atau apapun itu ya. Kalau yang saya tangkap itu menguasai, melingkupi. Nah, tanpa diciptakan pun Allah Subhanahu wa taala pasti melingkupi segala sesuatu kan seperti itu. Nah, tetapi kenapa diciptakan arsy itu? Apakah memang tahta, betul-betul tahta? Karena kan saya dengar dari Kores, siapa itu kemarin, Allah itu ada bentuknya. Hanya saja belum bisa dilihat sekarang. Di surga bisa dilihat bentuknya, zatnya bisa dilihat. Artinya karena Allah itu berbentuk. Nah, berarti kalau berbentuk dan dia di atas arsy, artinya arsy itu lebih besar dari Allah. Betul tidak? Iya betul, Bang. Kalau arsy lebih besar dari Allah itu betul, karena Allah itu tidak bisa disamakan, digambarkan juga dengan makhluknya. Kalau makhluknya ciptaannya arsy itu paling besar dari antara makhluk yang lain, maka Allah maha besar itu lebih dari semua itu. Nah, ketika dikatakan contoh besar itu dalam segi apa, kan di dalam Islam itu dipahami fiddati dari datnya, wasifati dan sifatnya, wal afali juga perbuatannya gitu. Itu konteks dari kemahaannya. Makanya ketika kita di surga melihat Allah itu kan di situ sebenarnya melihat suratihi ya, kalimatnya, gambaran dan lain sebagainya, sehingga diterjemahkan bahasa Indonesia diwakili bentuk. Nah, ketika di dalam mewakili menggunakan kata bentuk orang Indonesia, jangan juga langsung kita dipaksakan seolah-olah terbentuk, sehingga orang itu bisa mengilustrasikan, menggambarkan, mengimajinasikan. Itulah bahayanya gitu, yang tidak boleh. Karena ketika terimajinasikan oleh manusia sekarang di semesta ini, maka pasti itu segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk gitu loh, pasti, itu sudah pasti. Dan itu maksudnya kita akan melihat Allah dengan segala kemuliaannya apa gitu, yang tidak bisa kita gambarkan, ilustrasikan dan lain sebagainya gitu. Makanya kan di beberapa di ayat Al-Quran sudah dikatakan bahwa Allah itu tidak dijangkau oleh pandangan mata dan lain sebagainya, kan itu di surah di Al-Quran ya, la tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir gitu. Allah itu maha lembut juga maha waspada. Yang itu yang tidak, artinya kita tidak bisa mengejar memahami tentang zat esensi Allah. Jangan selalu dipaksakan untuk mengatakan bentuk atau apa gitu loh. Nah, di situ kami ketika dipaksakan untuk membahas itu, maka kami berserah diri. Maksudnya melepas. Kami tidak akan dipaksakan untuk terus mengomentari hal-hal yang sifatnya Allah itu bentuk begini begitu, karena kami sudah melepas dari semua itu, sesuai juga dengan yang Allah sebutkan. Itu poinnya. Ya, maksud saya jadi berarti Allah itu wahdah ya. ya. Iya. Berarti yang dilihat tuh bukan zatnya ya. Di surga nanti, Pak. Nah, jadi kan ini Allah menampakkan zatnya kepada surga, maka surga itulah mazhar Tuhan. Maka surga itulah kenampakan Tuhan. Nyata bagi zat Tuhan itu. Ya, Nyata berarti surga itu bagi kenyataan zat Tuhan. ya berarti zat Allah bisa dilihat oleh makhluk yang di surga nanti. Nah, Ya, gini tak kasih aja lah. paham. Gini, Bang. Silakan. Nah, tapi ini ranahnya tasawuf, Bang. Ntar ketinggian. Ntar malah mumet. Lu dijelaskan saja, Pak. ya, Jawab aja bro, jawab aja nanti. Jawab aja. Kan itu kan sesuatu suatu rahasia ketuhanan yang nggak boleh dibongkar ya kalau dibedah, kalau sudah bicara jadi kita ingkas tauhid aja lah. Allah Ta'ala itu kan Allah wahdah, Allah itu esa pada perbuatan, artinya tidak menggunakan alat seperti tangan dan kaki. Allah Ta'ala esa pada sifat, tidak menggunakan roh. Allah Ta'ala itu esa pada zat, tidak menerima tempat. La syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Nah, itu kan bab tauhid.
untuk umum ya, orang banyak. Ya, terputus suara. Ketika membahas tentang bagaimana alam akhirat, ya, tentu kita tidak bisa menetapkan atau menggunakan kacamata duniawi barometernya. Makanya kita membatasi diri ketika menjelaskan perkara hal-hal yang berhubungan dengan akhirat. Cukup saja kita mendapat informasi yang Jadi ada. ini maksudnya sudah ada atau gimana? Maksudnya kalau tersembunyi belum bisa dijelaskan dan seterusnya, terus apa yang bisa kemudian diterima terkait dengan pemahaman surga dalam konteks Islam begitu? Karena Atau ini yang nggak ada ditanyain, ini yang ditanyain surga, tapi yang minta dibahas Allahnya. Ini yang bikin saya bingung sebenarnya. Dan Ya ada kan Allah di penjelasan surga. nih. Iya, itu Pak. Lanjut Bang, Om bukan ateis. Ya, silakan Ada Om bukan kaitannya. ateis. Ya kan Allah di sorga, makanya kan terkait semua gitu. Maksudnya ketika bicara tentang sorga, Anda kemudian membatasi bahwa dalam konteks ini ada hal-hal yang tidak dibicarakan dan seterusnya dan seterusnya. Ini gimana maksudnya? Jadi konteks surga ini, teman-teman kan ngomong bahwa surga itu tempat. Tetapi ketika bicara tentang tempat, maka dikaitkan misalnya pertanyaan dari Bang Justin, nanti di surga itu zat itu jadi kelihatan atau enggak, atau memang enggak ada. Coba dijelaskan Loh. secara runut aja Bang. Maksudnya Ustaz maksudnya Khalid, kawan gitu. Kristen memahami di Islam itu bahwa Allah itu di surga gitu. Di arsy di surga, aras itu Pak. Betul Oh, nggak arsy sih? di surga. Yang Tadi ada surga itu di aras gitu. Ketika saya menunjukkan tahta Allah di surga, surga tahta Allah, kata Pak Naja, iya ada, di Islam juga ada konsep itu, surga dan tahta Allah itu. Surga itu ketika nanti kita membahasnya bahwa surga itu tempat berdiamnya makhluk itu dulu. Kalau kita makhluk, kita spesifikan lagi manusia gitu. Dan itu surga itu adalah hak milik Allah, ciptaan Allah gitu. Bedakan ya. Nah, ketika membahas tentang arsy itu kekuasaan Allah, tahta keagungan Allah dan makhluk Allah juga yang paling besar, dan surga itu berada di dalam arsinya Allah gitu. Dan Allah pun tidak jangan sampai ketika dikatakan bahwa Allah itu sebenarnya nanti berada di surga. Nah, ini jadi agak membingungkan gitu. Di Al-Qiyamah itu kan ketika di surga wajah orang mukmin itu berseri-seri. Iya, melihat Allah, bukan. Iya betul. Wa ila rabbiha nadiroh itu kan, kepada Tuhannya dia melihat. Nah, kita melihat ini, kita orangnya yang di surga gitu. Kita melihat Allah gitu. Nah, contoh kan ada gini, nasi jadi daripada padi, nasi jadi daripada beras itu jadi daripada padi. Nah, kalau orang nggak melihat kan dikira itu nasi, tapi kalau orang lihat kan itu kan kenyataan padi. Tapi nasi nggak bisa dikatain padi karena itu nasi. Tapi hakikat nasi itu adalah kenyataan bagi padi. Ya, berarti menurut Pak Ahmad, zat Allah bisa dilihat kan, intinya seperti itu. Saya paham tasawuf. Betul kan? Kan Oke, aku bikin kita perumpamaan. Ya kan sudah jadi Ya, rahasia kita umum sudah- Pak. Tasawuf itu mampu melihat Allah. Makanya bertentangan nanti Anda menjelaskan dengan Ustadz Alif. Saya hanya ngasih tahu di depan, saya nggak mau bentur-benturkan. Karena di Islam Nggak itu gitu sih terbagi. sebenarnya. Saya kan punya bukunya Masalah Pak, tasawuf pun bukan gitu. Akidah Salaf Iya, versus Ahlu Sunnah. Itu kalau Ahlu Sunnah mengatakan bahwa jangan zatnya itu tidak bisa dilihat, tapi kelompok-kelompok yang lebih tua misalnya kaum Salafi, kaum apalah ya, tasawuf juga mungkin di situ mengatakan bisa dilihat. Nah, kami paham perbedaan itu. Cuma kan sekarang saya butuh dari pihak mana dulu nih? Karena tadi Pak Naja kan sudah terlanjur mengatakan ada konsep tahta Allah di surga itu. Oh ya udah, itu aja dulu, minta statementnya dilengkapi dari Ustadz Naja biar tidak Ya. salah paham Bro Justinnya gitu aja. Ya sebelum ya kan nggak apa di diskusi Berarti Bang bisa. Justin ini termasuk orang yang cerdas loh. Ya semoga aja dapat hidayah.
Terus kalau saya sebenarnya cerdas, saya menghindari hidayah di Islam, jujur aja Pak. Karena saya menemukan hidayah di Kristen, Anda kebalik. Bro Justin, Oh, sumum sebenarnya bukmun ketika umyum fahum la yubsirun. Ini Ahmad, Anda disiplinnya apa, mazhabnya Pak, akidahnya gitu loh, supaya kami tuh nggak bingung. Anda asyariah, Iya, tapi saya diam loh. Iya, Saya- Pak Justin iya. ketika menjelaskan tentang surganya orang Kristen, saya diam loh. Ini sekarang ini yang mau jelasin siapa nih? Jadinya Iya. kita mau dengar yang mana nih, biar nanti tidak bertentangan gitu loh kalian. Cek, gimana? Jadi orientasi saya dengan Om bukan ateis itu orang Kristen yang mendengarkan Pak. Jadi kami nggak mau bertindak curang, membentur-benturkan. cuman gini, tadi prinsipnya gini Bang Justin. Ketika ngomongin, kalau tadi fokus membahas tentang surga, kalau sekarang membahas tentang ke Islam, surga dan Allah gitu ya. Terus ketika tadi di Bro Justin membahas tentang Allah itu ketika dikatakan di surga, bukan berarti dia berada dalam surga, bukan berarti membahas tentang tempat kan gitu. Padahal malah di kami di Islam tidak juga menarasikan seperti itu, tapi dikatakan malah Allah itu berada di surga. Nah ini yang bikin bingung gitu loh. Nah mengenai masalah Kan nanti istilah kalian lihat tasawuf, Kan nanti kalian melihat Allah di surga, saat itu dilihatkan, artinya dia bertempat hanya di surga doang. Itu gimana sih? Coba jelasin dulu yang runut deh. Biar melihat kami dapat Allah di poinnya. surga Karena atau kami Bang Om bukan ateis. Coba pahami kalimat melihat Allah di surga atau kami berada di surga melihat Allah. Coba mana yang benar dalam pikiran Anda tentang Islam dari dua kalimat ini saya sampaikan? terserah diksi mana yang mau Anda pakai, bro. Jelaskan. Karena keduanya berbeda. Ya udah, Kalau Anda bilang kan mau melihat gimana, Allah di surga, berarti Allah itu di surga, kami melihatnya gitu loh. Ya kan? Sementara kami berada di surga melihat Allah. Ini Itu beda, bukan berarti melihat Allah dari surga dan Allah terpisah atau bagaimana? Misalnya saya melihat bulan dari bumi, bulan terpisah. Bulan tidak di bumi, seperti itu. iya, Allah tetap pada kemuliaannya, bukan berada di surga, tapi kami di surga melihat Allah gitu loh. Dan itu yang tidak bisa saya bilang tadi dibatasi bahwa seperti apa dan bagaimananya itu yang tidak bisa kami jelaskan. Karena perkara alam akhirat dan kami hanya dibatasi segitu aja informasinya gitu. Karena ketika kami dituntut menggambarkan lagi, membentuk lagi, nah itu nanti akan bahaya tentang keimanan karena karena ketika dipaksakan menjelaskan menggunakan akal, akhirnya kita membentuk Tuhan itu di dalam pikiran kita dan itu yang tidak masuk di dalam konsep keimanan kami gitu. Tadi Ustadz Wapi sudah monitor, mungkin tadi yang apa Bro Justin silakan luruskan. Apa katanya Bro Justin? Ya tadi ketika saya menunjukkan bahwa salah satu poin surga itu tahta Allah itu, Anda mengatakan ada juga konsep seperti itu di Islam. Tahta Allah berarti ada di surga. Atau bagaimana coba? Arsh ya, yang dikatakan tahta Allah itu makhluk. Arsh itu makhluk, yaitu makhluk Allah yang paling besar, itu arsh. Dan kalau dikatakan Allah nanti bertempat di tahta itu, maka sesuai di awal Mas Justin, sebelum Allah menciptakan arsh, Allah di mana nanti? Kan begitu. Makanya di kita Allah itu punya sifat namanya qiyamuhu binafsihi. Allah itu yang menciptakan tempat, maka mustahil Allah itu bertempat. Gitu. Gitu Mas Justin. Kalau arsi itu tempatnya? Bukan. Oke, sebentar Ustaz, sebelum dilanjut. Nah ini yang perlu statement yang sudah terluruskan bahwa tadi kita juga melihat tahta Allah di surga gitu loh. Jadi tahta Allah di surga. Nah ini beda ya, sudah diluruskan gitu. Oke, monggo lanjut. Ini ya, saya buka kitab ini. Jadi Allah itu punya sifat namanya qiyamuhu binafsihi. Mana wis? Oh ini.
saya open cam dulu ya. Bisa gak Mbak Noni diperbesar, Mbak? Duh, kok malah ngadep ke saya ini? Halo, host. Nah, ayatnya kan ini ya. Surah Asy-Syura ayat 11. Fala syabiha lahu wala nadhira. Allah itu tidak menyerupai apapun dan tidak bisa diperbandingkan oleh apapun. Ayatnya dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bahwa tidak ada yang menyerupai Allah. Maksud laisa kamitslihi syai'. Wa annahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala muqaddas, itu suci. Aniz zamani, dari waktu, wal makani, dan tempat. Fala yuqarinuhu zaman wala yahwihi makan. Allah tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Idh huwa khaliq, karena Allah itu adalah al-khaliq yang menciptakan, li zamani waktu, wal makani, dan menciptakan tempat. Fa kaifa yahtaju ilaihima, maka bagaimana Allah akan butuh kepada keduanya. Begitu. Wa annahu ta'ala munazzahun, dan Allah Ta'ala itu disucikan an musyabahati syai'in minal makhluqat, atas menyerupai apapun dari beberapa makhluknya, fi syai'in min awjuhi syabah, dari segi apapun atau dari sudut apapun. Makanya ayatnya laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Allah itu tidak menyerupai apapun. Jadi Allah yang menciptakan tempat, termasuk surga, Allah yang menciptakan zaman. Maka tidak mungkin, kalau dalam ilmu logika ya, ilmu filsafat ya, ketika saya menciptakan bantal, seumpama saya membuat bantal, sebelum bantal diciptakan saya sudah bisa tidur tanpa bantal. Maka rasional ketika bantal diciptakan, saya buat, saya bisa juga tidur tanpa bantal. Nah, sebelum ada waktu dan tempat, Allah itu sudah ada. Dan itu rasional. Maka rasional juga lah ketika ada tempat dan waktu, Allah juga tidak butuh kepada tempat dan waktu. Begitu teman-teman. Lanjut Mas Justin. Om bukan ateis, silakan. Mungkin mau mengelaborasi. Oke. Mungkin Ustadz Najat juga mungkin punya kali ya, yang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Abi Ad-Daudunya tentang inilah surga gitu ya. Nah, di situ disebut nama-nama surga. Ya. Ada surga Firdaus, surga Adan, surga Naim, surga Ma'wa, Darussalam, Darul Madan, seterusnya. Ada 8 tuh nama surganya. Nah ini dari beberapa nama surga ini gambaran tentang surga ini beberapa tempat, atau cuma satu tempat tetapi memiliki nama-nama seperti ini. Gimana? Ulangi pertanyaannya, Mas Om. Itu juga yang tadi disebutkan Bang, nama-namanya bisa beda sebut, seperti contoh Darussalam, ya, negeri yang aman, damai, sejahtera, yaitu surga juga, itu nama-namanya kan. Dan semua itu pembahasannya merujuk kepada tempat gitu loh. Itu ya, jadi dengan beda istilah penyebutan itu. Satu tempat merujuk kepada tempat ya. Nanti itu beda mengenai level tempat, bagaimana orang mendiami dari kalangan keimanan ya. Itu nanti pembahasannya sudah beda. Namun itu semua membahas tentang tempat. Nah makanya tadi saya minta luruskan dari pemahaman, misal dari Bro Justin jelaskan itu, pertama dipahami dulu contoh kata samayim itu adalah menyebut atau sebuah kata yang memang itu tidak lepas dari tentang tempat gitu. Namun nanti pensifatannya itu bisa berbeda, kemuliaan gitu loh, kedamaian kan gitu. Dan istilah-istilah lain yang tadi dijelaskan, tetapi semua itu adalah menjelaskan tentang sebuah atau suatu tempat gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi kata yang memang jelas-jelas bahwa itu tentang tempat, dalam penjelasannya itu
jangan juga dikatakan bahwa dia itu bukan tempat gitu. Prinsip tempatnya itu dulu kita pegang, nanti tentang pensifatannya, penghuninya dan lain sebagainya itu baru kita beda-bedakannya tuh di situ. Ya wis, monggo lanjut, kita gimana ini? Jadi temanya ini dari tadi kita adalah tema dengan diskusinya adalah menentukan tema ya. Tema kita menentukan tema. Berarti Iya, ini ya, berarti Bang Justin. dari surga itu Anda makhluk itu ya, manusia itu mampu melihat yang di luar surga ya. Karena melihat Allah itu kan di luar surga. Melihat Allah di dalam surga atau melihat, makanya tadi saya minta ditegaskan Al-Qiyamah itu ya, melihat Allah itu dari surga atau melihat Allah yang di dalam surga. Mohon penjelasannya. Yang betul itu kita melihat Allah dari surga. Jadi Allahnya? kan sudah jelas ya barusan ya Mas Justin ya. Allah itu tidak bertempat gitu. Kalau Allah dikatakan bertempat, maka sebelum diciptakannya surga Allah ada di mana? Makanya konteksnya di ayat itu kan gini. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah orang beriman berseri-seri, mereka melihat Tuhannya. Gitu. Dan konteksnya itu saat itu orang-orang yang melihat Allah itu ada di surga. Orang yang melihat Allah ya ada di surga. Nah, makanya ketika para ulama menjelaskan bagaimana melihat Allah di surga, apa yang namanya melihat, pikiran kita kan pasti akan berbentuk kan? Dan akan bertempat kan seperti itu. Bukan. Maaf saya potong. Pikiran kami bukan masalah berbentuk, tetapi dapat dilihat, Pak. Jadi Tuhan itu bisa dapat dilihat di surga ya, oleh makhluknya. Dapat dilihat. Tuhan Allah akan membuka hijabnya, hijab penglihatan manusia untuk bisa melihat Dia ketika manusia itu ada di surga. Oke. Nah betul, itu sepakat kan ulama syariat, toreko, ada ayatnya, hakikat, itu sepakat memang ada begitu. ayatnya yang Tuhan membuka hijabnya. Maksudnya Tuhan Hilang-hilang suaranya. Allah tuh nggak bisa dilihat karena Allah itu bukan ain yang seperti kita bertubuh. Loh, bukan. Ini bicara sekarang, Pak. Bicara di surga. Ketika Anda Oh, kalau itu, bicara di surga, Heeh. Allah bisa dilihat zatnya. Itu Bang, contoh ya pengilustrasiannya itu bahkan kita pakai hadis aja ya, tapi nanti jangan dipaksakan juga mengenai penjelasannya. Jadi Dikasih mungkin salah paham pemahamannya. Pak Alif. Sebenarnya kami itu tidak, saya pribadi tidak ingin mengatakan bentuknya seperti apa, tidak. Saya hanya poinnya penekanannya dapat betul. dilihat. Nah, dapat dilihat ini Betul. oleh makhluknya. Ya. Padahal kan sifatnya maha. Kalau tidak dapat, kalau yang maha itu kok dapat dilihat, berarti tidak lagi maha karena bisa terjangkau oleh makhluknya. Kenapa jadi tidak lagi maha? Justru kawan-kawan Kristen malah di dunia ini malah sudah bisa melihat Tuhannya loh. Jangan ke Kristen dulu, Pak. Enggak, iya, dan itu bukan menentukan Tuhan tentang Allah. kemahaan gitu loh. Kenapa ini? Kok jadi lari ke Kristen dulu? Maksudnya Bukan lari ke Tuhan Kristen, Islam maksudnya dengan gini Kristen, loh, Bro. Tuhan Islam dengan Kristen sama, cuma sekarang belum bisa dilihat, nanti bisa dilihat. Maksudnya Anda ingin mengatakan itu sama Tuhan kita? Iya. Allah itu kan mengabarkan bahwa ketika kita di dunia ini tidak akan dijangkau oleh pandangan mata manusia. Tapi di surga Kan gitu. bisa. Di surga manusia bisa melihat Tuhannya, karena berarti itulah Anda yang ingin mengatakan diharapkan. Tuhan Anda dengan Tuhan saya sama-sama bisa dilihat, hanya saja sekarang Tuhan Anda belum bisa dilihat, tapi nanti, betul? Bukan masalah sama-samanya, tetapi Anda tadi mengatakan kemahakuasaannya yang Anda tekankan.
bahwa kok Tuhanmu jadi tidak maha kuasa? Bukan, Buktinya enggak. bisa dilihat. Sudah, Kalau bukan tadi maha gitu bilangnya. Ya sudah, kita abaikan makanya ini oke lah, saya tarik masalah kemahakuasaan. Berarti gini Pak, ini bicara dapat dilihat. Kalau Tuhan Kristen bisa dilihat, oke, berarti Tuhan Islam bisa dilihat, hanya saja sekarang belum bisa dilihat tapi nanti di surga, betul? Ya, karena sekarang ini ya gitu aja dulu deh Ya, jawabannya biar tapi- tidak ya. kemana-mana. Berarti kan sama-sama bisa dilihat, hanya saja ada timelinenya, betul? Alamnya beda. Ya sudah, selamat datang di kebenaran. Jadi Muslim jangan protes, ini hanya masalah timeline. Tuhan kalian juga bisa dilihat. Iya. Tapi bedanya Tuhan kita bukan manusia. Dan Jangan dari ada iya. tapi manusia. lagi Pak, bukan masalah itu. Yang bisa dilihat itu pasti makhluk. Loh, kata siapa? Di dunia ini, Loh, di dunia ini berarti betul. nanti kalau sudah tidak di dunia, Anda menjadi bukan makhluk. Bukan. Oh, Loh, kok malah kita Anda kenapa jadi ditarik? Ini lucu ini pertanyaannya. Segala sesuatu yang bisa dijangkau oleh makhluk pasti lebih rendah dari makhluk. Hah? Itu persepsi dari mana itu? Loh, namanya maha, Pak. Maha itu tidak bisa dijangkau. Kalau bisa dijangkau oleh indera makhluknya, artinya itu bisa dijangkau oleh kemampuan makhluk, bisa melihat. Saya melihat bulan, ya. Artinya bulan dalam tanda kutip secara visual itu lebih kecil dari mata saya. Apakah ketika Anda tidak bisa melihat angin lalu angin itu maha kuasa? Loh, kan ini kita lagi bicara yang dapat dilihat. Allah Anda tadi dikatakan bisa dilihat, Pak. Iya, maksudnya Mas, mengkaitkan Allah bisa dilihat dengan keterbatasan kemahakuasaan itu gak klop gitu. Karena angin pun tidak bisa dilihat, ternyata angin ya makhluk juga gitu. Bisa dirasakan, Pak, dilihat, bisa menggunakan partikel yang paling kecil, makanya ada unsur O2. Nggak gitu, Pak. Jadi kita menggunakan mata kita ya, kita sedang membahas ya. Kita menggunakan mata kita melihat angin tidak bisa. Angin kan tidak maha Harus kuasa, butuh- Pak. Anda kok jadi analoginya Ya nggak iya pas sih? itu justru ketika Anda mengkaitkan apa yang dilihat berarti harus makhluk, itu yang lucu. Berarti angin lebih maha kuasa dari Allah Anda. Karena tidak bisa dilihat. Makanya jangan ke angin. Kan Bang, gini. mungkin gini ya, gini aja, maaf gini. Kalau mau membahas tentang akhirat, kita menggunakan barometer akhirat. Sama-sama menggunakan barometernya tentang kehidupan akhirat nanti, itu aja. Sesuai dengan tertulis di kitab masing-masing. Kalau Ya, di membahas akhirat- tentang duniawi, Di akhirat manusia masih kalau membahas makhluk tidak, tentang- Pak? ya tetap makhluk, Berarti terbatas kan? Manusia tetap makhluk, cuman Allah memberikan kelebihan. Tentu istilahnya yang namanya ujian di dunia ini sudah Allah hilangkan semua, dan kesabaran itu sehingga Allah bukakan pandangan Pak, manusia itu untuk bisa sorry. melihat Tuhannya. Loh, secara Sebentar filsafat, dulu. Pak. Loh, Pak, Apa? maaf saya potong, ini penting. Allah memberikan kebisaan. Berarti Allah adalah maha, zatnya pun maha, tidak terjangkau. Ketika Allah memberikan kebisaan kepada makhluknya, artinya makhluknya dinaikkan sederajat sehingga makhluknya pun bisa melihat. Dalam penglihatan makhluknya bersifat maha, setara dengan setara dengan Allah. Gimana sih? Loh, kok gitu setara? sih? Bukan gitu. Malah setara itu loh. Dalam Manusia melihat, itu kan Pak. diberi, iya, Bahkan diberi lebih penglihatan. Diberi penglihatan bagaimana dia melihat Tuhan gitu loh. Berarti oke, Nah. berarti manusia punya sifat Allah juga dong, melihat Allah. Diberi penglihatan. Masalahnya Makanya- dilihat makanya, bro. itu zatnya, Pak. Tadi kan kalian sudah mengatakannya dia zatnya bisa dilihat. Zatnya itu Sekarang begini hakikatnya loh, bro. Pak. Ya udah. Apakah nanti ketika kita melihat Allah di surga atau di alam akhirat menggunakan indera yang sama seperti sekarang kita di dunia? Ya, Mata katanya yang masih sama. makhluk, Pak. Katanya masih makhluk. Iya, masih makhluk, masih makhluk. Berbeda bukan berarti tidak menjadi makhluk gitu. Iya, berarti Gimana kan sih? jadi gini, Pak ya. Kalau yang namanya maha, maha itu kan tidak dapat dijangkau. Misalnya Maha Oh, Esa, sebentar. tidak ada yang menanding. Maha tidak dapat dijangkau itu
definisi yang perlu kita pertanyakan lagi. Iya, dapat dari mana kayak gitu itu? Maha berarti tidak bisa dijangkau. Maha kuasa coba. Maha kuasa berarti ada ya memang kaitannya. kekuasaannya tidak ada tandingannya. Iya, ada kaitannya dengan ada yang dilihat berkuasa lawan Anda. tapi tidak mampu menandingi, tapi kekuasaannya sama gitu. Misalnya Nggak ada. ya Nggak sudah, ada kesamaan. artinya kan tidak bisa ada yang menyamai, tidak ada yang bisa menjangkau, melewati, betul kan? Gini Pak. Ini sebenarnya lanjut lagi Ustaz. Gini Mas Justin, Maha kuasa itu tidak ada kaitannya dengan dapat dilihat dan bisa dilihat. Karena kalau sampean kan balik ke filsafat barusan ya. Di filsafat justru sesuatu yang ada itu mungkin untuk dilihat. Itu justru begitu bunyinya. Jadi dalam ilmu filsafat sesuatu yang ada, Allah ini kan ada. Nah, justru itu mungkin untuk dilihat dalam ilmu filsafat. Cuma bedanya Pak ya, di dunia kita tidak diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melihat Dia. Bahkan Nabi Musa ketika mengatakan di dalam Al-Quran, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah berikan aku kekuatan agar bisa melihat Engkau. Nah, Allah kan jawab, lantaroni, di dunia kamu tidak bisa melihat aku Musa, walakin inzur ilal jabal fa idza istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu lihat aja sama gunung itu. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, kamu akan bisa. Ternyata kuat apa enggak? Enggak kuat kan Musa kan? Sekelas Nabi. Makanya ketika Allah memberikan kekuatan kepada makhluknya untuk bisa melihat Dia di surga, ya. Jadi makhluk itu di surga bisa melihat Allah, bukan berarti makhluk ini setara dengan Allah, bukan. Sama dengan ketika kita tidak bisa melihat angin, lalu kita menggunakan alat, apakah lalu kita setara dengan angin? Kan tidak gitu loh. Kan alatnya ini yang diberikan oleh Allah. Alatnya ini dikasih. Ini loh. Karena udah jadi gini Pak, dalam filsafat ketuhanan ada yang namanya transenden. Transenden itu sifatnya tuh maha atau omni. Itu tidak bisa dijangkau, tidak terjangkau, tidak terselami dan sejenisnya. Ini saya memberikan pelajaran filsafat terutama bagi yang ada di typing, bukan Anda. Yang di typing juga banyak Kristen goblok ya. Nah, masalah memahami transenden itu. Transenden itu maha, omni. Itu artinya tidak bisa dijangkau oleh makhluknya, itu transenden. Makanya ada kata transendental, bagaimana yang tidak terjangkau itu menjangkau. Berarti gini ya Bang Justin, Tuhan itu tidak bisa disifati sebagaimana sifatnya manusia ya? Oh enggak, saya nggak mengatakan itu. Justru manusia dianugerahi sifat-sifat ilahi meskipun tidak bersifat maha. Misalnya manusia kasih, Allah itu kasih, manusia kasih. Bisa sangat mengasihi jika manusia mau, tapi tidak maha kasih. Nah, enggak, maksudnya gini Pak ya, kalau bisa dilihat zatnya, oke. Setahu saya zatnya itu kan ya gini loh. Makanya kalau bicara transenden jadi tidak transenden lagi. Jadi tidak maha lagi. Yang namanya maha itu ya memang di luar jangkauan kita, Pak. Itu namanya maha. Bro Justin, maaf ini potong. Ketika kita menggunakan barometer duniawi, ya gunakanlah pembahasannya tentang duniawi. Saya bilang tadi. Loh, justru maha itu antitesis dari duniawi, Pak. Makanya sorry ya, maha itu justru antitesis dari yang ada di dunia yang fana ini, yang kita makhluk ciptaannya. Makanya ada atribut maha untuk sang pencipta itu. Kita kan sudah paham filsafat yang umum ini, masalah transendensi. Oke, sekarang kita menggunakan kata mahanya ini kemana nih? Tentang kemana? Biar jangan dicampur-campur. Maha apa ini? Maha tidak terlihat atau gimana maksudnya? Gini ya. Makanya kalau saya coba bukan membandingkan, memparalelkan. Kalau di kekristenan jelas tidak seorang pun melihat Allah gitu kan. Yang bisa dilihat adalah penyataannya atau apokalipse, pengungkapannya, atau dalam bahasa Indonesia kami pilih kata wahyu. Ya, makanya di surga nanti pun yang bisa dilihat adalah pewahyuan. Makanya Yesus mengatakan kamu di dalam aku,
karena kami hanya bisa menyatu dengan kemuliaan Allah itu melalui Yesus, ada konsep perantara. Tapi Gini Bro Justin, maaf, jelaskan terkait keimanan kekristenan. Ketika misal tadi tidak dapat melihat Allah atau apa, mau fokusin tentang di dunia aja gitu, jangan dicampur tentang kehidupan nanti setelah kematian gitu loh. nah, iya kan kita lagi membahas yang di surga. Kalau di tempat kami jelas Allah tidak bisa dilihat, tidak seorang pun melihat Allah dan sebagainya. Nah, hendak kau Ya, samakan aku ketika dengan nanti apa? orang-orang di surga, Ini ketika nanti orang-orang di sedang- surga apa di saya dunia? sedang saya ya terserah Anda. Di dunia pun Allah tidak bisa dilihat, yang dilihat adalah pewahyuannya. Penyataan Lukas 2 ayat 32. Mesias Oke. itu penyataan. Makanya utusan dong. Ini ya. Utusan, bukan Tuhan. Berarti Tuhan Bapa tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat gitu, Mas Justin. tidak seorang pun melihat Allah kok. Yohanes 1:18 banyak. Saya tidak Maka Itu dulu. utusan. Kalau ini gimana? Ini ini gimana? non turunkan Ahmad dong. Kita lagi ngebahas Yesus utusan. Kami mengamini Yesus utusan kok, jadi kalian narasinya Ini, Bro. narasi. Bro Justin, Oke, Keluaran soalnya ada 24 yang ya. menaik juga. Keluaran 24 nomor 10. Lalu mereka melihat Allah Israel. Iya, Kakinya antropomorfismenya. berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Mereka melihat melihat Allah Israel di sini loh. Iya, nggak masalah, itu teofaninya. Kan tadi di awal saya sudah sampaikan ke Ustadz Ali. Loh. Mana ada keterangan ini teofaninya? Loh, kok itu Ustadz, teofani Ustadz itu Rofi. dalam bahasa Yunani penampakan. Dalam saran, kan di awal sudah saya jelaskan. Allah kami menyatakan dirinya secara langsung dan tidak langsung. Tidak langsung itu melalui dia bisa melalui suara yang menggelegar di atas gunung Sinai, dilingkupi awan kemuliaan, api yang keluar dari semak belukar berbicara langsung, hai Musa, akulah Allah Israel, nah, misalnya ya. Tetapi itu melalui media yang sarana yang bisa dikenali oleh manusia. Itu ayat antropomorfisme, mutajasima kalau di tempat kalian, jisim ya. Ya di tempat kalian lah, itu harus diartikan. Di Kalau kekristenan mujasima nanti ya segitulah, benar gitu, tidak bukan iya, bukan makanya dimanai lagi, kita bukan nah makanya antropomorfisme. di awal saya sudah start dulu dari awal kita bicara tentang bukan itu. Ini kan kita Kristen sejati, bukan Oneness Pentekostal CO yang mengatakan Bapa itu disalib, itu kan bidat ya, itu unyu-unyu itu mereka. Nah, itu Anda bicara dengan orang Kristen sejati, Tritunggal gitu. Nah, di sini kami yang pertanyaan kami bicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala ya, yang ada yang bisa dilihat oleh makhluknya di surga, itu saja. Kalau di Alkitab jelas secara zat, secara hakikat Tuhan Allah Bapa tidak pernah menyatakan dirinya secara langsung kepada makhluknya karena terlalu kecil dan akan meledak menerima kemuliaannya. Yang selalu diutus adalah Dafar Elohim, itu Memrah Yahweh itu, atau Logos. Jadi itu sudah clear kami menjelaskan tentang perantara itu, firman. Oke. Allah, firman, Saya dan roh tidak Allah akan- saya mengatakan itu. Ya, saya tidak akan menggabungkan ya. Ketika tadi Bro Justin ketika diksi melihat itu tetap menggunakan barometer Muslim tentang di surga, maka saya berharap Bro Justin menjelaskan tentang melihat Tuhan, tentang bisa atau tidak bisa melihatnya di surga. Karena Akidah kalau di kami, dunia itu- ajaran kami mengatakan di surga tidak seorang pun melihat Allah. Tapi kami gini, Itu di ayat mana? Yohanes 1:18 tidak seorang pun melihat Allah, mau di bumi di surga kok Pak. Tidak seorang pun tuh Ada sudah mau. penjelasan. Yohanes 1 ayat 18 tidak seorang pun melihat Allah. Ayat-ayat lain bisa saya sajikan. Allah itu Ya, tidak itu kan terselami tentang di hendak- bumi itu. Enggak. bukan itu benar, Pak, itu benar. bukan di Barometernya bumi. orang di bumi. Hendak kau samakan, barometernya di bumi. Tidak seorang pun melihat Allah, tetapi anak Iya. tunggal Allah yang menyatakannya. Hendak Oh, kau salah samakan, gitu. siapa yang Kan? dapat? Ini siapa sih yang trometan? Chris Not gitu Chris lagi. Not. Jangan ada orang lain dulu dong. Gak usah dinaikkan lah. Biar saya Loh. dengan Justinnya jangan framing lah di sini. Enggak, saya takut. Enggak, maksudnya jangan ada celometan kayak banci kaleng gitu loh. Iya Bunon. benar, kamu kan takut sama gua.
Iya saya takut bro. Kamu boleh saya katakan saya takut, bangsat, anjing, asal jangan katakan saya Islam. Iya benar. Buron, Kamu turunkan takut aja, sama Buron. saya, ke room lain kamu. Nah, kita debat di sini. Iya saya takut sama kamu, kok kamu jadi ngeyel? Aneh. Kok ngemis-ngemis diskusi dengan saya? Ya, jadi benar itu Injil Yohanes 1:18, tak seorang pun pernah melihat Tuhan. Sama Apa kayak sih di ini? 1 Timotius 6:16. Disebut juga Apa sih? Justin Enggak, ayat-ayatnya. ini saya dengan Pak Naja dengan Pak Alif. Kok kamu ikut? Ini kan 2 lawan 2, satu moderator. Atau salah satu turun, Pak Naja dengan Pak Alif salah turun. Meong. Loh, kok meong sih? Sabar, jangan pada marah-marah. Enggak, maksudnya Baik-baik. kalau mau bukan nggak baik marah-marah. Kalau mau di sini jangan mengganggu, duduk di Kristologi ini pojokan. siapa? Noni turunkan dulu nih. Iya, Noni kenapa turunkan sih? yang Enggak. Kristologi. Kenapa dinaikkan? Sabar Mas lanjut. Gun. Enggak, ini Based gua not Enggak, Kristologi dialognya siapa? dari tadi baik loh. Saya dengan Pak Alif, Pak Naja kok ada. Turunkan aja Bu, Ya, nggak udah, produktif. ya, turun dulu, nanti naik lagi ya, biar itu saya pusing soalnya. Tadi Iya. turun dulu ya, nanti saya naikin lagi. Mbak Noni pusing, saya Based juga. not Kristologi itu siapa? Itu si not Kristologi itu siapa? Non. Saya nggak tahu siapa dia. Ya, makanya kalau nggak tahu jangan sembarang naikkan. Ya. Namanya Lanjut orang aja. kirim permintaan naik ya kita naikin lah, masa pelit. Ya, Ya, silakan kan soal lanjut. pelit atau enggak ini kan lagi dalam situasi diskusi nih sama teman-teman nih. Kalau dinaikin dia bikin rusuh kayak gitu ngapain? Iya. Begitu Ade. Ya udah. Enggak, ya kembali ke zatnya. Jelas secara akidah kan memang berbeda. Saya nggak juga memaksakan. Artinya Allah tidak dilihat, baik di surga tidak bisa dilihat. Bahkan ada ayat, hendak apakah kau samakan aku dengan apapun? Terus siapa yang dapat menyelami hakikat Allah yang apa itu serupa? Banyak sekali. Itu bicara transenden Pak. Itu sudah final dalam filosofi kekristenan maupun filsafat dunia ketuhanan yang personal God itu sudah paham tuh Pak. Tetapi kan tadi sudah jelas bahwa di Islam itu secara zatnya hakikatnya bisa dilihat. Ya sudah, saya tidak terus menertawakan, mengkritisi. Itu saja. Oke, selesai gitu loh. Tapi tidak perlu harus mengatakan bahwa Tuhan Allah Bapa kami itu bisa dilihat. Tidak. Itu pemahaman Yohanes Pentekostal itu. Malikil, apalagi Totsuka, John Peter, apa siapa itu namanya, itu Yohanes, silahkan. Itu bidat menurut kami pemahamannya, bukan orangnya. Bang Justin, saya coba mengutip ayat ini juga ya. Sebenarnya tadi ada beberapa ayat ya. Contoh ketika di Ayub 19 itu, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Iya, Itu gimana coba? melihat Allah selalu pada menafsirkan ayat tidak boleh kontradiksi Pak. Hermeneutik ya, ini pelajaran hermeneutik, tapi diparadokskan. Nah, paradokskan itu bukan berarti dicari-cari kebenarannya sendiri, tidak menggunakan satu parameter yang jelas kemudian mendapatkan satu kebenaran mutlak. Itu namanya prinsip paradoks dalam penafsiran. Nah, mahasiswa teologi pasti tahu itu. Nah, melihat Allah selalu dinyatakan melihat kemuliaannya itu. Itu kami amini itu. Kami amini, bahkan kami bukan melihat, menyatu dengan kemuliaannya dalam batasan tertentu, yaitu apa? Melalui Yesus Kristus. Kami bisa menjelaskan itu secara prinsip dulu ya, kita bicara ayat itu nanti. Tetapi poin saya juga tidak berniat bertanya lagi. Oke, saya hanya pada satu titik. Bagi kami, ajaran kami yakini bahwa Tuhan Allah Bapa tidak dapat dilihat oleh makhluknya, karena dia itu tidak terbatas, maha, omni, transenden, tetapi hanya bisa dilihat melalui perantara, dirasakan kemuliaannya. Sedangkan di umat muslim kan zatnya bisa dilihat, berarti mata makhluk bisa menjangkau penciptanya, meskipun penciptanya yang memberikan penglihatan itu. Ya saya nggak mau mengkritis lebih lanjut, meskipun tadi saya sebenarnya men-challenge mengapa yang kemahaan itu menjadi tidak maha, tapi ya sudah. Saya sudahi saja bahwa sudah bisa dilihat nanti di surga, selesai.
kemahaan menjadi tidak maha. Kenapa jadi barometer dari pembahasan ini? Ini jadi agak lucu. Itu yang salah dipahami. Itu loh. Ya, nah yang namanya maha Justru- kan ya memang tidak kalau bisa dijangkau Allah Subhanahu wa taala menentang sifatnya sendiri dong, Pak. Itu kan Yang di dunia. Loh, Makanya jangan kan dicampur sifat- adukan paham sifat Allah duniawi di- dengan ukhrawi. Sifat kemahaan Allah kan melekat, Pak, di dunia maupun di surga, Pak. Dimanapun. Di Sifat- dunia ini, kenapa manusia tidak sanggup melihatnya? Tadi sudah dijelaskan, Bang. Karena manusia itu, ya apa ya, tubuh manusia seperti sekarang itu keterbatasan, tidak Mohon akan maaf, Pak sanggup. Alif, bukan Gitu manusia loh. melihat. Poin saya dari tadi pertengahan, bukan manusia melihat, tetapi Allah dapat dilihat. Bukan manusia melihat, Allah dapat dilihat. Iya. Nah, iya, yang namanya kemahaan itu kan seharusnya tidak terbentur ruang dan waktu, Pak. Tetap maha, tidak Loh. bisa di bumi Yang ini. bilang Tuhan kita terbentur ruang dan waktu siapa? Kan sudah saya jelaskan, Mas Tadi Justin. Pak Alif Kalau kan begini, menjelaskan di bumi dan di sorga, Pak. Itu beda tempat. gini Mas Justin. Oke. Ustaz, Malaikat coba contohnya saya pingin- Ya, ya benar. Bisa nggak melihat Tuhan, Mas Justin? Kalau di Nah, tempat itu. Anda nggak tahu, di tempat Anda saya nggak Di tahu. Anda, Pak. di Anda, di Oh, Anda. nggak bisa. Tidak Di bisa. Anda. Ah. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi hukumnya Ada jelas nggak? tidak ada Sangat, yang Mak. dapat. Nggak, entar dulu, Pak, ya. Jangan dipaksakan kami sama dong, Pak. Enggak, cuma kita sedang mencari celah di sini. Apakah benar seperti itu pemahaman dalam Bible? Kalau memang malaikat yang diutus Loh, kalau Allah, kalau ayat-ayat kemudian- ayat-ayat mau dipelintir, ya silahkan saja. Loh, saya tidak Tetapi- bawa Bukan ayat, dipelintir. Ya makanya, Pak, ini Saya- kita, Pak, kalau Persambung kami jelas gini, seluruh Bro orang Justin, Kristen maaf, itu Bro Justin. percaya, yang percaya bahwa Tuhan Allah Bapa bisa dilihat itu orang Banes, Pak. Kalian kan sudah tahu Loh, orang-orangnya. Katolik percaya loh, Bro. Mana ada orang Tritunggal nggak ada yang percaya Tuhan Allah Bapa itu. Nggak percaya? Bisa dilihat. Oke, saya buka ini ya. Saya, Bu Nona bisa saya gedein ya? Boleh, boleh, Nah. boleh. Sip, sip. Ini nggak ada pilihan open cam-nya sih. Oh ini. Nah, saya juga kecolongan dulu deh, nampilin muka saya dulu. Ya. Nggak dibutuhin tapi ya. Nggak dibutuhin tapi ya, nggak enak. Jangan. Wih, ganteng ternyata. Ini kesukaan Jangan. kita dari sorga nih, Pak. Ini kesukaan. Iya, aku jadi rebutan. Aduh, gimana sih ngembaliinnya? Mantap Canda nih, ya, Pak ya, Pak Alif bercanda, Pak. Iya, harus jadi rebutan bidadari surga. Bidadari dunia juga rebutan soalnya. Ini ya. Websitenya Katolik ya, hidup memandang, temanya aja nih, memandang Allah di surga. Apa websitenya Ini itu, Pak? websitenya ya, Hidupkatolik.com. temanya ini, dan ini prolog lah katakan ya. Dalam khutbah, seorang Romo mengatakan bahwa bagi orang Katolik ialah memandang Allah. Mengapa penekanan diletakkan dalam pandangan? Bukankah gambaran gambaran biblis surga sebagai perjamuan lebih menarik dan kaya? Apakah memandang Allah adalah ajaran gereja Katolik? Nah, ini banyak sekali dijelaskan ya. Sehingga di sini ayat-ayatnya dibaca. Saya malah cukup dikumpulkan ayat-ayatnya, dibahas di sini ya. Contoh nih dijelaskan nih, saya buat ya. Sering diungkapkan dalam kitab suci, Yesus sendiri berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ini di Matius 5 nomor 8. Loh, itu yang Sekali dimaksud lagi, Yesus Kristus, Pak. Melalui Yesus Kristus. Itu dengan kami. berbahagialah orang yang hatinya suci, yang Iya. suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Loh, iya, Bukan semua melihat kami. Yesus. Loh, Yesus Kristus adalah Allah sejati, tetapi bukan Sang Allah Bapa, karena Dia adalah Firman Allah.
Oke, oke, Jadi, baik. Saya Makanya lanjutkan dulu ya. jangan Saya, dikontradiksikan. Ya, silakan. enggak, karena ini berkaitan dengan temanya gitu loh. Berkaitan bukan saya mengkontradiksikan, justru dalil ini bukan kemauan saya, Bang. Kalau ramuan saya, ya saya yang ramu, nanti pasti kan lo Anda siapa kan gitu. Kalau dari websitenya kan ketika Anda membantah ya itu bantahan dari resmi juga gitu. Saya ulang lagi ya. Tadi mengenai, lalu sekali lagi ini kalimatnya. Ada malaikat gini ya. Aduh, sebentar. Iya, nanti Anda jangan lupa baca yang terakhir yang seperti yang saya sampaikan. Ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Oke, wajah Bapakku berarti bukan wajah Yesus ya. Tetapi kata Yesus, wajah Bapakku yang di surga itu dipandang oleh malaikat. Apa itu kan Matius 18:10. antropoformisme yang tadi saya sudah jelaskan. Jangan dikontradiksikan, Pak. Ketika dikatakan wajah itu bicara kemuliaan dan hadirat Allah, makanya ada ayat juga, siapa yang dapat menyelami hakikat Allah. Ini, bro, tolong sih Pak, bro. Ini konteksnya kalau melihat. Nah ini makanya gini ya, melihat itu pun dimensi manusia, Pak. Kalau kita mau konsisten, Ya nanti di surga ini, nanti di surga. Gimana sih? Pak, itu tulisan Enggak, saya selesaikan dulu ayatnya, nanti Bro Justin sangga ya. Saya selesaiin dulu aja bacanya, nanti Bro udah ada juga nih. Saya mungkin nggak nyampe 30 detik. Nanti dilanjut lah. Ya, Yohanes Rasul juga menulis. Oke, kalau ini bisa ya, jangan lupa, ini yang jangan menarik lupa lagi. ketinggalan yang bagian Yohanes, akhir itu bicara persatuan dengan nanti. Kristus. Yohanes Rasul juga menulis, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Mau di susah banget sih, antromorfisme lagi. Paulus menulis bahkan lebih jelas lagi, karena sekarang Itu kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Di dunia ini melihat seperti cermin samar-samar, tapi nanti di akhirat melihat muka dengan muka. Oke, saya tutup dulu lagi Adan, silakan yang lain ya. Silakan. Kalau Anda bantah ini bukan dibantah, Anda baca sampai selesai. Itu Yohanes 14, itu namanya induktif ke deduktif. Itu bicara persatuan kita dengan Kristus. Makanya coba dibaca sampai akhir. Bukannya saya nggak mau mengikuti. Kan dari tadi awal saya sudah mengatakan melalui Yesus Kristus. Jadi kata-kata melihat wajah itu semuanya antropoformisme, harus ditafsirkan secara paradoks, bukan literal. Masa Musa melihat punggung Allah, Allah punya punggung, nggak seperti itu. Loh, terus pemahaman seperti Mas John Peter itu kok bisa dikatakan bidat? Kenapa itu Mas Justin? Kan sudah jelas dalilnya. Ya, Mas Justin. Halo? Cek. Kok malah sepi sih? Kayak kuburan ya. Iya. Lagi terima telepon, sorry. Gimana? Kelompoknya Mas John Peter itu dikatakan bidat itu kok bisa? Kan sudah jelas itu. Saya nggak pernah membedakan orang, pemahamannya menurut standar gereja, jadi jangan salah. Saya nggak boleh bernarasi subjektif, harus objektif. Menurut pemahamannya bidat gitu ya. Loh iya, ada 103 corak pemahaman pengajaran yang salah di internal gereja, yang kemudian disidangkan atau konsili dan dianatema dan tidak boleh lagi diajarkan. Ada 103, salah satunya itu yang Sabellius ya, Sabellianisme. Ada Praksianisme. Praksianisme itu yang mengatakan Bapa yang menderita di atas kayu salib. Sabellianisme itu modalistik, sebelum ada Yesus adalah Bapa. Sesudah ada Yesus, Bapa tidak ada, yang ada Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, yang ada Roh Kudus. Ada abad 20, ada abad 20 di Amerika, namanya Jesus Onlyisme. Sebelum Yesus di dunia tetaplah Yesus, yaitu Bapa. Sesudah ada di dunia ya Yesus. Setelah naik ke surga tetaplah Yesus, itu namanya JO, Jesus Only.
Mas Salah John satu- Peter itu oneness kan ya? Yesus Saya only kan nggak ya? mau sebut nama. Setahu saya pemahaman dia itu bercorak JO. Setahu saya. Oh, secara pemahaman gereja itu dibidatkan gitu berarti ya? Iya, bahkan semua diinventarisir. Itu buktinya ada dokumen Nag Hammadi di Mesir ditemukan. Internal Gereja Alexandria itu menulis dalam satu bukunya tentang selebih dari 300-an malah heret. Ketika Arius itu, kalau di Arius itu di tempat Anda itu Mutazilah lah ya. Yang firman itu ciptaan. Nah, Arius itu disidang tahun 318 oleh Uskup Alexander. Kebetulan namanya sama, Alexander memimpin Alexandria. Si Arius ini tidak mau bertobat. Nah, padahal Uskup Alexander ini sudah menulis surat kepada Uskup Roma, Uskup Antioquia dan Uskup Yerusalem, Uskup Konstantinopel melaporkan, ini loh ada yang seperti ini, presbiterku, diakenku, benar tidak salah atau salah? Oh, itu salah. Akhirnya diputuskan salah, kamu harus bertobat. Ternyata Arius tidak bertobat, membuat kekisruhan di internal gereja. Makanya tahun 325, 7 tahun setelah di sidang pertama itu disidangkan secara konsensus karena sudah menjamur pengajaran dia. Itulah yang kita kenal disebut sebagai Konsili Nikea. Itu Arius. Arius itu corak yang melatar belakangi kelompok-kelompok seperti Unitarianisme, Saksi Yehova. Nah, seperti itu. Oke. Soalnya kalau saya secara orang Islam, secara orang awam ya, memahami Bible justru Yohanes 1 ayat 1 itu malah lebih setuju ke oneness saya. Secara bahasa terjemahan ya. Enggak, Pak. Ya, Ayat memang 18 Oneness ya. itu sekte Islam memang Oneness. Lanjut bro. Ya, ayat 18 menyatakannya. Makanya di ayat 5678 pasal 5678 itu Rasul Yohanes menuliskan perkataan Yesus yang membedakan Yesus dengan Bapa. Ketika dikatakan akulah dia, ya, ayat andalannya Yohanes kan seperti itu. Padahal Yesus mengatakan akulah dia, ego eimi itu banyak sekali dalam konteks anak manusia. Bukan dalam konteks Bapa yang secara hakikat itu tidak. Nah, makanya jangan menggunakan pendekatan kontradiksi. Nah, repot. Nah, secara filosofis ketuhanan kealahan, pemahaman Sabellius ini dianggap murahan. Yang abad ketiga itu makanya di Konsili Nikea orang-orang Sabellius yang mbahnya Yohanes ini tidak mendapatkan slot untuk ikut berkonsili karena dianggap memalukan ajarannya. Nah, mengapa Mas sekarang Justin, itu Yohanes ini banyak diterima karena yang menerima itu rata-rata orang awam yang terlalu menekankan keilahian Yesus, tidak memahami kemanusiaannya dengan baik. Itu. Iya, Mbak Noni, saya turun dulu ya, ini sudah asar juga. Ganti Mas Kores, Mbak Noni. Oke, baik. Ya, Mau siap. sholat. Pamit dulu Mas Justin, Mas Aderion, Mas Om Bukan Ateis ya. Siap Ustadz. Aku juga udah masuk Ya, asar makasih. tadi. Makasih Ustaz. Kalau Kores biarkan Urunda Aderion menangani. Aku juga bentar lagi, bro Justin. Tauhid. Salam. juga yang udah Ya, ini ya. maaf Gua ya. tidak mau berdebat Saya ya, izin gua dulu, hanya Pak. bertanya polos banget ini. Lanjut aja dulu. Oh, masih Ini yang polos tadi ya, siap. terpotong ya, yang tadi terpotong. Jadi poinnya di sini ya. Ini poinnya di sini bahwa ini saya coba buat di sini bahwa sejak sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus gitu kan. Aduh, bukan saya ya, kitanya di sini, Kristus. Jiwa-jiwa orang yang terberkati di surga telah memandang hakikat ilahi dengan penglihatan intuitif dari muka ke muka, karena hakikat ilahi dinyatakan kepada mereka secara langsung, tak tertutup, jelas dan terbuka. Dilanjutkan. Jadi, Dilanjutkan. Oh, ya udah boleh. Tuh kan. Dalam
dalam ensikliknya tentang tubuh mistik Kristus menegaskan lebih lanjut, mereka melihat Bapa, Putra, dan Roh Ilahi karena mata rohani mereka dikuatkan dengan cahaya dari atas. Diberi penglihatan, bro. Lanjutkan, Nggak ada Pak. ini di sini. Anda Udah saya baca sampai ini yang tuntas. hidup Katolik bukan? Ya, dilanjutkan sampai bawah, belum selesai. Iya. Ya. Yang mana deh? Udah saya bawah baca sampai tentang tuntas yang mana yang tubuh Kristus. Yohanes 14 itu belum Anda baca di bawah. Yohanes 14. Mana Yohanes 14? Itu kan kedua, itu kan pandangan-pandangan, Pak. Itu Anda coba satu. Nah, pandangan apa? Kedua, pandangan apa? Terus ketiga. Ini ya udah. Saya baca sampai tuntas aja ya, karena kan nggak begitu panjang juga ini. Tapi nanti saya tinggal ya, mau sholat juga. Nanti lanjut Kang Kores fokus. Ini ya, bahwa ajaran gereja tentang visio beatifika, apa ini artinya, Bang? Saya takut salah. Anda ini tahu nggak? Itu bahasa Latin itu. Itu Ya udah, terkait kita tentang lewati dulu ya. Ya, melihat. Oke, melihat kita lewatin wajah aja. Bapa. Visio ini kan sebenarnya berhubungan dengan penglihatan, mungkin beatiful, keindahan gitu ya. Ini seringkali diungkapkan dalam kitab suci. Yesus sendiri berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berarti akan ini kan nanti ketika dia setelah kematian kan. Lalu sekali lagi ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Yohanes Rasul juga menulis, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Paulus menulis bahkan lebih jelas lagi, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Itulah pengenalan yang lebih sempurna akan Allah di surga. Oke, kedua, ini sudah sampai tuntas apa gimana ini? Iya dong, iya itu penting itu sampai Yaudah. bawah itu. Oke, nggak apa-apa saya selesaikan. Karena bagian bawah itu yang Kedua. paling penting. Oke, baik. Yang dimaksud pandangan di sini adalah sebuah analogi, bukan tindakan fisik memandang secara jasmani seperti di dunia kan. Loh, belum selesai karena jasmani itu kan tubuh manusia di bumi. Belum selesai. Ini saya baca sampai tuntas kok. Karena Allah adalah roh dan tidak kelihatan, pandangan melukiskan relasi manusia dengan Allah, di mana manusia mencerap secara penuh dan tidak terhalang kekayaan keberadaan misteri ilahi. Karena Allah memampukan manusia, justru Allah memampukan manusia misteri ilahi yang tidak kelihatan ini gitu loh. Iya terus mengenai Pak, di surga itu, ini. Iya. Terus Iya. Anda Makanya gini, jangan menambahkan jangan luar kata, dulu, nanti Pak. malu. Loh, saya kan nggak menambahkan kalimat, Anda menafsirkan bahayanya. Mas, coba ke bawah. Bukan. Oke. Berhadapan dengan Allah, manusia menikmati kelimpahan kebahagiaan kekal dari keberadaan Allah. Hal ini bisa secara analog dibandingkan dengan sepasang kekasih yang melihat keberadaan Tanda kutip, yang kaya melihatnya. dari kekasihnya. Oh ya, oke. Tanda kutip melihat keberadaan yang kaya dari kekasihnya bukan lagi dengan mata jasmani. Jadi melihatnya pun bukan menggunakan mata jasmani, tetapi dengan mata hati dan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Itulah alasan Kristus menggambarkan kebahagiaan surgawi sebagai perjamuan nikah. Matius 25 dan seterusnya ya, Wahyu 19 gitu. Di surga dalam perjamuan nikah abadi, Allah akan menjadi mempelai laki-laki dari jiwa kita, dan Allah saling ditenggelamkan dalam satu kesatuan rohani yang paling intim. Nah, ini ada persamaan udah. Ya sebentar, persatuan dengan Kristus kemudian melihat dengan hati. Coba sekarang tutup mata Anda lihat di luar diri Anda dengan hati. Ini ngomongin di akhirat nanti, bro. Oh, iya, Kenapa iya. sih paksain sekarang di dunia? Bukan di ini melihat dunia. nanti. Iya, itu melihat dengan Dia hati. bukan di dunia. Loh, iya di surga ini melihat ke itu, makanya